Aku tidak gila. Tapi adikku, Jimin Tresna, di depan seluruh keluarga, menusuk dirinya sendiri. Itu membuatku dianggap orang gila. Jihan Tresna, ini prosedur ke-11mu keluar dari rumah sakit sudah selesai. Berikut disisipkan berita penting. Berkat manajemen jenius saham misterius keluarga Tresna, saham grup Tresna berhasil bangkit dan menduduki peringkat pertama. Yingtian Financial Group, konsorsium finansial terkuat di Australia, telah mengirimkan tawaran kepada jenius saham misterius ini. Sepertinya catatan analisis saham yang kutinggalkan ditemukan kakak-kakakku dan digunakan untuk meraih ketenaran serta kebebasan finansial. Ku dengar, jenius investasi keluarga Tresna ini hanya dalam 3 bulan telah membantu kakak pertama, Jenny Tresna, menjadi direktur grup Tresna. Membantu kakak kedua, Jessica Tresna, menjadi konsultan keuangan nomor 1 di Jinhai. Kakak ketiga, Jaslyn Tresna, menjadi dewi transaksi sekuritas. Tak heran, jenius seperti ini direkrut oleh Yingtian Financial Group. Benar kan? Hahaha. Hei, bukankah itu jenius investasi? Jimin Tresna, anak bungsu keluarga Tresna? Jihan Tresna di mana? Kenapa buru-buru? Mana dia nih? Si pembawa sial baru pergi. Pembawa sial apaan? Aku baru periksa kamarnya dan menemukan analisis sahamnya sama persis dengan si jenius investasi keluarga Tresna itu. Apa? Sudah lama di dalam, seharusnya sudah belajar kan? Ingat setelah keluar, jangan rebut perhatian Jimin lagi. Apalagi bertingkah seperti menikam Jimin, mengerti? Pulanglah. Kau Tuli, aku bicara. Kau sama sekali tidak menyesal. Tawaran dari Yingtian Financial Group segera tiba. Di momen genting ini, Siapapun yang sakiti Jimin akan kami habisi. Bagaimana kalau ku bilang, orang yang akan direkrut, Yingtian Financial Group, bukan Jimin Tresna, melainkan aku. adik, Jimin bilang, kamu bahkan tidak bisa membaca grafika maupun laporan keuangan. Lalu bagaimana mungkin Yingtian Financial Group mau merekrutmu? Bohong itu sangat memalukan. Kamu tahu itu Jihan Tresna. Atau lebih baik kembali ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa? Melihat apakah dia punya delusi. Jimin dengan mudah bisa menghasilkan uang dari trading. Itu cukup untukmu pulang ke desa memulung sampah 8 turunan. Jihan Tresna, kami memberimu kesempatan pulang karena kasihan, bukan karena menghargaimu. Tapi kalau kau sakiti Jimin lagi, kami tidak keberatan memasukkanmu kembali untuk beberapa kali terapi elektro. Rupanya kalian yang mengatur ini? Tapi akulah adik kandung kalian. Mengapa? Masih berani tanya? Adik, kau sudah rugi lebih dari 6 miliar. Jangan curi uang keluarga untuk saham lagi. Pergi. Harta Tresna hanya akan diwariskan kepada orang dengan bakat keuangan terbesar. Kau melarangku main saham karena ingin monopoli harta keluarga Tresna. Aku tidak. Jimin. Jimin. Kakak. Kumohon. Jangan curi uang keluarga untuk saham lagi. Kita sudah kehilangan 6 miliar. Jimin? Jimin! 6 miliar itu dirugikan oleh Jimin Tresna yang menikamnya juga dia sendiri. Ku beritahu kalian, Jihan Tresna. Kalau bukan karena ayah ibu membawamu pulang, kau bahkan tak berhak untuk berlutut meminta maaf pada kami. Masih berani teriak-teriak, tata krama keluarga Tresna kau rusak habis-habisan. Memukul adik kandungmu tanpa alasan jelas. Ini tata krama keluarga Tresna. Adik, kalau kau sepintar Jimin, bisa diterima di grup Yingtian, mana mungkin kami pusing 7 keliling menasehatimu di sini. Iya kan? Lumpur busuk tak bisa dibentuk. Cepat naik mobil pulang. Kalau mati kelaparan di luar, kami takkan peduli. Pulang? Mana ada rumah untukku lagi? Adik kedua, Apa kamu gila? Lutut, sekarang. Minta maaf pada kakak keduamu.
Minta maaf untuk apa? Dasar menopause! Jihan Tresna, kamu sangat mengecewakanku. Siapa suruh aku gangguan jiwa? Jihan Tresna, kamu. Sejak kecil, seluruh keluarga Tresna kalian. Siapa yang tidak pernah kecewa padaku? Kamu. Kamu. Dan kamu juga. Prasangka kalian padaku lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari samudra. Baik, Kalau begitu, aku akan membuat kalian kecewa sampai tuntas. Jihan Tresna, jalannya memang kamu yang pilih. Kalau tidak bisa bertahan di Jinghai, jangan salahkan kami. Para kakakmu tidak mau melindungimu. Ayo pergi. Jangan terlambat ke wisuda Jimin. Ayo pergi. Adik kedua, apa yang mau kamu lakukan? Kasih pelajaran. Keluarga Tresna, aku bantu kalian menjadi nomor 1 di pasar saham Jinghai. Anggap saja ini sudah kubalas budi kalian. Mulai saat ini, aku dan keluarga Tresna putus hubungan secara total. Segera kumpulkan semua dokter terbaik se-Jinghai. Kalau Jihan tidak siuman, kalian semua akan kubuat mati bersamanya. Baik, baik. Jihan Tresna, kamu akhirnya siuman? Dokter berkata, kamu mengalami malnutrisi kronis dan mengidap berbagai penyakit. Aku baru bawa kamu ke sini. Nyawamu sudah tidak ada. Nyawaku ini diselamatkan oleh Sienna. Di dunia ini, hanya teman sebangkuku yang mau menangis untukku. Ayah, ibu, kakak, hari ini ulang tahunku dan adik. Apa kalian lupa menjengukku? Kamu masih berani bertanya? Kamu, demi menyalak Jimin. Berani menyontek satu ujian. Kuberitahu, keluarga Tresna, kami takkan mengadakan pesta ulang tahun untukmu. Si brengsek bermoral busuk itu. Tapi yang menjiplak kan adalah adik. Dewa Saham. Dalam simulasi perdagangan saham ini, kamu lagi-lagi peringkat pertama di sekolah. Bukankah seharusnya kita rayakan? Ini untukku. Yingtian Financial Group setelah mengakuisisi Jinghai Securities, nilai pasarnya melonjak ratusan triliunan. Konon keputusan ini berdasar prediksi akurat seorang mahasiswa tentang pasar saham. Ngomong-ngomong Jihan, kemampuan perdagangan sahammu tak hanya diakui Yingtian Financial Group, tapi ramalan sahammu mengguncang seluruh dunia keuangan. Ayahku berulang kali berpesan agar ku bawa orang penting sepertimu bergabung dengan Yingtian Financial Group. Besok pukul 10 pagi, dia akan mengutus seseorang di wisuda Universitas Hai untuk menyerahkan surat penerimaanmu. Kusembahkan tenaga belajar keuangan, belajar saham, semata untuk lepas dari kegilaan keluarga Tresna. Nyawaku harus tetap ku kendalikan sendiri. Jimin kakak. Adikku, kenapa kakak laki-laki tidak datang untuk menghadiri wisuda? Iya? Jihan di mana? Kami baik hati menjemputnya, tapi dia tidak menghargai. Bahkan berteriak mengatakan ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Tresna. Sungguh menggelikan. Tenang saja. Anjing terlantar ini pasti diam-diam merencanakan cara untuk menjilat kita. Dia tak bisa lepaskan kekuasaan keluarga kita. Diam, bagaimana bisa kau berkata begitu tentang adikmu? Ibu, Iya. Selamat, orang tua Jimin Tresna, 3 putri cantik dan cakap. Putra juga ahli saham, pemenang sejati dalam hidup. Jimin Tresna masuk Yingtian Financial Group. Maka grup Tresna akan menyapu pasar saham. Tinggal menunggu hari. Paman terlalu memuji. Yingtian hanyalah titik awal, bukan titik akhir. Target saya adalah merombak pasar saham Wall Street. Baik, silakan. Konon, peserta wawancara kali ini, semua bintang keuangan. Jimin Tresna yang masih mahasiswa bisa menonjol. Dia seperti dewa bagiku. Dengar ya,
Bisa berteman dengan jenius finansial seperti dia. Aku rela melakukan apapun. Hei, lihat cepat. Kan akhirnya datang juga sambil bersikap tunduk. Aduh, lukaku sakit. Berhenti. Lihatlah betapa parahnya luka adikmu. Pergi minta maaf padanya. Tidak apa, Ayah. Aku sudah sangat bersyukur dapat kasih sayang kalian. Tusukan kakak ini, anggap saja sebagai hutangku padanya. Jimin, kau terlalu baik hati. Orang seperti dia. Kurung saja, jangan dilepas. Diam! Telapak dan punggung tangan sama-sama daging. Keluarga berantakan seperti ini. Sungguh memalukan. Jimin gak apa-apa. Tidak apa. Jihan, apa kau sudah sadar? Selamat untuk Jimin dari datang. Aku bukan datang untuk kalian. Jihan, ibu tahu kau kesal. Tapi sekarang minta maaflah dulu pada adikmu. Soalnya, sejak usia 18 tahun Jimin sudah mulai menghasilkan uang untuk grup, sementara kau selalu menghamburkan harta. 6 miliar. Apa? Maksudku, 6 miliar itu adalah kesalahannya sendiri. Naik ya. Naik lagi. Saham pilihan Jihan Tresna. Full portofolio. Perkiraan konservatif kami. Bisa untung 10 triliun. 3 bulan berturut-turut, untung stabil. Jihan Tresna ini benar-benar dewa saham. Dewa saham. Dewa saham. Teman sekelasku ini penguasaannya atas saham sungguh tak tertandingi. Kasih tahu ayahku, naikkan gaji 10 kali lipat. Saya akan membawa orang penting ini ke Yingtian Financial Group. Kamu bohong. Ini Jimin, membantu pasar saham keluarga Tresna membalikan keadaan dan mencapai puncak. Ini, kerugian ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jihan Tresna? Rugi dalam bermain saham itu bukan aib. Tapi kalau sudah rugi masih tidak mau mengakui, itulah tanda ketidakmampuan. Setiap kali keluarga Tresna merugi, selalu dari akun yang sama. Tak ada hubungan dengan perangkat saham. Selain kamu, masa mungkin Jimin? Kamu pikir ibu mudah dibohongi? Kalian mudah dibohongi, tapi juga bodoh. Setiap orang di keluarga Tresna ini punya komputer masing-masing, tapi aku bahkan tidak punya hak untuk menyentuh komputer. Aku saja tidak pantas bikin kalian rugi. Jimin, lihat. Kakak sulungmu menyiapkan komputer Apple paling baru dan berlayar terbesar. Biar kamu bisa lebih baik mempelajari pengetahuan finansial. Nanti, pasar saham keluarga Tresna kita akan bergantung padamu. Kakak, kamu baik. Terima kasih. Keluarga Tresna kita ini berdiri berkat bermain saham. Makanya, setiap orang harus kuasai pengetahuan saham. Aku menyiapkan satu komputer canggih untuk setiap orang, semua kebagian. Ambil, mari. Untuk adik kedua. Kakak ketiga. Ibu juga dapat. Wah, Ayah juga dapat. Aduh. Keluarga Tresna kaya raya. Hanya satu komputer? Kau ngomong apa sih kamu? Ayah, ibu, adik ketiga, kalian belikan Jihan Tresna komputer ya. Aku sibuk sekali mengurusi saham. Ibumu yang beli? aku setiap hari sibuk merawat kebutuhan Jimin. Mana sempat aku urusi hal remeh-temehmu. Kupikir bahkan kepala rumah tangga dan pengasuh dapat. Kukira kalian sudah menyiapkan. Ini, Jimin, uang di akun itu. Kan kamu yang bikin rugi. Aku ini. Jimin rugi 6 miliar, anggap saja bayar uang sekolah. Lagian keluarga Tresna kita kan sanggup menanggung kerugian. Kalau aku rugi disebut boros, tapi dia rugi. Dibilang bayar uang sekolah? Cuma satu komputer yang harganya beberapa juta. Masa nggak bisa beli sendiri? Loh, bukankah tiap bulan aku kasih dana cadangan 200 juta untuk saham? Dana cadangan? Aku tak pernah pakai sedikit pun uang keluarga Tresna. Kuartal sebelumnya, Yingtian Financial Group, kita menguasai 3% pangsa pasar. Batalkan konferensi lintas negara, mau ke Universitas Haicheng, ikut wisuda, dan menjemput langsung teman sekelas Jihan Tresna untuk pulang. Konferensi dagang internasional ini menyangkut kerja sama ratusan miliar, tapi direktur utama malah membatalkannya demi seorang murid. Lihatlah, kuartal lalu, hanya dia satu-satunya yang bermain saham. Uang hasilnya telah melampaui grup keuangan kami. Jumlah total dari semua trader seperti ini, yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun dewa saham keuangan. Bahkan jika kedua kakiku rusak karena berlutut, aku akan tetap memintanya datang ke Financial Group. Aku tidak pernah menggunakan uang kalian sedikit pun dari keluarga Tresna. Bahkan saat pergi ke warnet untuk belajar keterampilan trading, semua itu kubayar dengan uang. Dari mengumpulkan sampah, 1 sen demi 1 sen. Cukup? Dana cadangan 200 juta itu tak terikat di kartu utamaku. Setiap bulan aku menerima pemberitahuan pemotongan otomatis. 4 tahun, 10 miliar uang ini kau yang menghabiskannya, ya? Aku tidak. Masih membantah? Baik.
Aku akan menyuruh asisten membawa catatan transaksi. Biar semua melihat wajah aslimu. Si pembohong. Jihan Tresna. Semua catatan transaksi ada di sini. Sekarang akan kubacakan satu persatu untukmu. Apa? Di sini? Kenapa tidak ada informasi Bang Jihan Tresna? Ada apa? Bukankah kusuruh kau mengikat akun Jihan Tresna ke kartuku? Mana uangnya? Nona kedua, Nyonya bilang, Tuan Muda Jihan. Bahkan, tak bisa bedakan hijau turun merah naik. Hanya menyia-nyiakan uang. Beliau menyuruhku mentransfer uangnya ke Tuan Muda Jimin. Apa? Oh, orang miskin mendadak kaya. Wajar jadi boros dan serak. Jihan, trading saham itu butuh bakat. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Memberiku uang? Takut jadi manja. Tapi memberinya uang dianggap wajar saja. Kau bahkan mengambil uang saku dan memberikannya padanya. Membuatku kelaparan. Inikah maksud baik, Ibu? Itu, Jimin sejak kecil sudah hidup enak. Dia juga setiap hari harus berpikir keras mengelola aset keluarga Tresna. Kau sudah terbiasa menderita, lebih tahan banting. Keluarga ini keterlaluan. Sangat munafik. Mengorbankan anak kandung untuk anak angkat? Baru pertama kulihat. Sungguh. Jadi, selama bertahun-tahun Jihan tidak menerima sepeser pun, dan keluarga Tresna tidak pernah memberinya uang. Lalu, dengan tekad, apa dia bertahan? Nona, ada kecelakaan di depan. Kita tak bisa lewat. Perintahkan rektor. Segera kirim surat penerimaan ke Jihan Tresna. Selain itu, siapkan pesawat ayahku ke Universitas High secepat mungkin. Panggil Erwan. Panggil Erwan. Tak satu sen pun kau dapat. Kamu beritahu kami. Kamu melakukan ini, bukankah membuat keluarga Tresna dicela orang? Kalau kau beritahu, aku akan kembali jadi sampah yang hanya bisa minta uang. Menggemaskan, menggemaskan. Jimin, ini 10% saham grup Tresna. Kuhadiahkan untukmu. Terima kasih, Ibu. Jimin, masih ada lagi. Lihat, kami 3 kakak perempuan, siapkan bersama untukmu sebuah mobil mewah kelas atas. Terima kasih ya, Kakak. Ibu, itu besok ada perlombaan olahraga sekolah. Aku ingin beli sepatu. Uang didapat dengan mudah. Lari sebentar harus beli sepatu baru. Bukan, Kurasa kamu melihat Jimin ada? Kamu ingin memiliki. Jangan suka membanding-bandingkan. aku tidak. Kalau ada waktu, pelajari saham. Jangan terus mengandalkan harta keluarga Tresna. Jimin, cepatlah berdoa. Cepat berdoa. Sudah selesai. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ini, Kakak sengaja menyebut hal-hal ini supaya semua orang merasa keluarga Tresna berutang padanya. Bikin keluarga merasa bersalah. Dendam ini terlalu berat, bukan? Benar, tanpa disengaja tepat sasaran. Aku memang tak memberimu uang. Keluarga Tresna menjagamu sehat sejak kecil. Ini adalah hal yang didambakan banyak orang. Tapi kamu tidak tahu berterima kasih. Sekarang malah ingin balas dendam. Sejak aku masuk keluarga Tresna, aku tak pernah kenyang. Tak pernah pakai baju bagus. Saat usus buntuku meradang akut, di rumah sakit aku hampir mati. Surat operasi ku tanda tangani sendiri. Aku tidak menghabisi keluarga. Itu sudah sangat baik. Jihan Tresna, keluarga Tresna punya dokter pribadi siaga 24 jam. Jangan mengarang. Sekarang juga aku panggil dokter pribadi. Membongkar kebohonganmu. Dokter. Kutanya, kamu tahu Jihan Tresna? Kamu pernah sakit usus buntu? Nona kedua, waktu itu Tuan Muda kambuh tengah malam. Usus buntunya bernanah dan pecah. Tapi Tuan Muda kedua bilang sedang bad mood. Nyonya memerintahkan kami urus dia dulu. Kamu bisa jalan sendiri? Tak bisa ke rumah sakit? Nyonya bilang takut ganggu dia main saham. HP-nya disita semua. Untuk hukum Tuan Muda berpura-pura sakit, dia dikurung 3 hari 3 malam. Apa? Berarti Jihan Tresna sendirian, dia bertahan selama 72 jam. Dia merangkak ke rumah sakit sendiri. Artinya, Jihan Tresna sendirian, dia bertahan selama 72 jam. Dia merangkak ke rumah sakit sendiri. Lalu apa? Di rumah bukannya ada gudang bahan obat berharga? Ambil saja 2 macam secara acak. Dia bisa langsung pulih. Bahan obat berharga. Aku bahkan tak pernah lihat.
apalagi makannya. Jimin Tresna pernah pamer di media sosial, bilang anjingnya pilih-pilih makanan. Sering pakai kondisep campur makanan anjing. Bisa disamakan? Anjing itu Jimin pelihara dari kecil. Itu juga keluarga kami. Aku keluarga Tresna kalian. Bahkan tak lebih dari anjing. Kalau kau setengah hebatnya Jimin kami, takkan sampai kami abaikan. Kau tak sepintar Jimin. Aku sengaja tempatkan kau di grup Tresna untuk belajar. Tapi kau selalu bersikap seperti anak orang kaya sombong. Magang tak pernah dijalani. Maksudmu kerja sapu toilet? Petugas kebersihan? Apa? Petugas kebersihan? Bukankah kusuruh kau menempatkan Jihan Tresna di posisi magang keuangan? Aku khawatir dia satu posisi dengan Jimin. Dia akan bully Jimin. Makanya aku lihat ada lowongan petugas kebersihan. Lalu aku adik ketiga kami benar? Ia orang sepertinya. Sampah yang komputer pun tak bisa pakai. Memindahkanmu ke posisi saham. Juga sia-siakan sumber daya. Jadi kalian sengaja tugaskan aku tiap hari naik turun membersihkan 18 area kerja perusahaan. Cuma tidur 3 jam sehari. Ini 100 petugas kebersihan sekalipun takkan sanggup bersihkan. Ini penyiksaan. Mana ada waktu belajar investasi saham? Berani sekali dia ngomong begitu. Kerjaanmu sendiri tak selesai. Tak kau beritahu kami. Sekarang pura-pura menderita kau jijikkan siapa? Bukankah sudah ku kasih tahu? Ayah, lihat. Magang kali ini kalau ada kesulitan, ingat bilang ke kami ya. Aduh, Jimin kami ini paling hebat. Aku berusaha. Luar biasa. Semangat ya. Ayah, ibu. Aku mau ganti magang. Aku nggak mau jadi petugas kebersihan lagi. Jihan, tahanlah penderitaan, baru jadi orang terhormat. Bukan begitu, Bu. Kemampuan investasiku juga, hei. Jimin semangat. Jimin pasti bisa. Aku? Kau hebat sekali. Semangat ya. Ujung-ujungnya, kemampuanmu lah yang payah. Kau bahkan dasar petugas kebersihan saja tak becus. Mau sukses mendadak? Kemampuan tak cukup. Pak Kepala Sekolah datang. Saya hari ini diundang grup Yingtian. Ambil tawaran kerja. Apa? Jihan Tresna, kau masih berani berkhayal? Offer hari ini sudah pasti milik Jimin dari keluarga kami. Kalau kau memang punya kemampuan, perlu mencuri uang, kau malah melampiaskan ketidakmampuan, menusuk dan melukai Jimin. Tidakkah kau merasa dirimu jadi bahan tertawa? Kocak. Kemampuan mengelolaku bagi Jimin Tresna adalah sesuatu yang tak terjangkau. Dasar orang tua buta. Kurang ajar. Pantas saja kakak-kakak ini semua membencimu. Jihan Tresna, ku beritahu kau, jenius keuangan seperti Jimin, bisa kau banding-bandingkan? Kemampuan rendah tak memalukan. Yang memalukan adalah tahu kemampuanmu payah, tapi masih memaksakan diri. Itu tanda kemarahan orang tak berdaya. Hati-hati dengan jenius yang kalian puja itu. Bahkan satu jari pun dariku takkan bisa ia lampaui. Kau? Selamat datang para orang tua dan juga para mahasiswa di wisuda Universitas Hai. Di kampus kami, seluruh PTN hanya satu orang yang mendapat offer Yingtian Group dan dia adalah dewa saham keluarga Tresna. Jimin! Jihan Tresna, pergilah sekarang. Masih ada waktu. Tunggu, jika kau lihat langsung Jimin naik panggung menerima offer Yingtian Group, aku khawatir kau takkan kuat menghadapi jurang perbedaan yang menghancurkan ini. Jihan, sudahlah, jangan cari masalah. Jimin sekarang memejamkan mata. Bisa tetap menghasilkan uang, bahkan kakak-kakakmu sendiri. Semua orang top, kalau kau terus mengganggu begini, bukankah itu sangat memalukan? Memalukan? Siapa penerima offer ini? Belum tentu. Maka selanjutnya, kita umumkan penerima offer dari Yingtian Group. Sejak Universitas Hai didirikan, baru pertama kali ada seseorang yang pemahamannya tentang keuangan dan analisisnya terhadap saham menunjukkan bakatnya yang sangat tinggi, kemampuannya bahkan di seluruh provinsi, seluruh negeri, berbagai perusahaan semuanya ingin berebutan merekrutnya. Bahkan Yingtian Financial Group yang masuk dalam 10 besar dunia telah mengirimkan tawaran kerja kepadanya. Ini adalah kehormatan bagi seluruh kampus kami. Trader jenius ini berasal dari keluarga Tresna. Jimin!
Jimin kami ini tidak hanya di Haicheng mahasiswa keuangan terbaik, tapi juga trader terbaik di seluruh negeri. Sungguh membanggakan keluarga Tresna kami. Adik, kau terlalu hebat. Sekarang Jimin tidak hanya kebanggaan orang tua, yang lebih penting lagi, dia telah memberikan kebanggaan bagi seluruh industri keuangan. Jihan Tresna ini, kalau saja dia memiliki setengah dari kematangan dan kesuksesan Jimin kami, itu sudah bagus. Sudahlah, hari ini adalah hari yang bahagia. Jangan sebut si sampah ini lagi. Hei Jimin, cepat naik dan terima tawaran kerjamu. Baik, Semangat. halo semuanya. Saya adalah Jimin Tresna. Saya sangat terhormat bisa diterima oleh Yingtian Financial Group. Masuk ke Yingtian Financial Group tidak lepas dari orang tua saya yang telah membesarkan saya dengan penuh perhatian sejak kecil. Saya sangat berterima kasih kepada mereka. Tanpa mereka, tidak akan ada kesuksesan saya hari ini. Tunggu, barusan kau bilang namamu siapa? Saya, Pak Rektor, ini adalah putra saya. Namanya Jimin Tresna. Keterlaluan. Saya mendapat pemberitahuan bahwa tawaran kerja dari Yingtian Financial Group bukan untuk Jimin Tresna, melainkan untuk Jihan Tresna. Selamat bergabung di kantor pusat grup. Apa? Tawaran kerjanya untuk Jihan Tresna. Bagaimana mungkin ini terjadi? Jihan Tresna itu sampah yang bahkan saham dan future saja tidak bisa dibedakannya. Kenapa Yingtian Financial Group rekrut dia? Jihan berkata, hari ini dia datang untuk mengambil tawaran pekerjaan dari Yingtian Financial Group. Mungkinkah kita selama ini salah menuduhnya? Jihan dibesarkan di desa sejak kecil? Dia sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan dunia keuangan. Apakah ada kesalahan? Rektor, apakah Bapak keliru? Sampah ini nilai semua mata pelajaran keuangannya sejak kecil selalu berada di peringkat terbawah setiap tahun. Bapak salah orang? Salah? Mana mungkin bisa salah? Siswa Jihan Tresna telah menerima beasiswa selama 3 tahun berturut-turut dan selama 3 tahun berturut-turut menjadi juara kompetisi trader. Tawaran pekerjaan ini menjadi haknya. Sungguh pantas dia mendapatkannya. Jihan Tresna hebat. Kemampuan tradingnya mumpuni. Tapi keluarganya malah meragukannya. Benar-benar tidak bisa melihat bakat. Benar sekali. Jalan. Jika si sampah ini benar mendapat tawaran dari grup keuangan Yingtian, bagaimana citraku di mata orang? Rektor, kakakku selama 3 bulan ini terkunci di rumah sakit jiwa. Sama sekali tidak punya waktu untuk wawancara. Kakak, kau mengambil tawaran kerja grup Yingtian secara ilegal. Bisa membuat seluruh keluarga Tresna ikut terseret masalah. Diam. Perhatikan. Ini dokumen rahasia grup keuangan Yingtian. Dengan tanda tangan asli Direktur Sucipto langsung, kau meragukan Universitas Hai kami atau meragukan Direktur Sucipto. Kurangnya kemampuanmu sendiri sudah memalukan, masih berani menjelekkan kakakmu sendiri. Kalau terus berisik, aku keluarkan kamu dari universitas. Beraninya kau. Jimin kamilah yang membawa pasar saham grup Tresna dari peringkat terendah di Jinghai melompat ke posisi teratas sebagai dewa saham. Mana mungkin si sampah ini? Benar, salah menyebut nama itu biasa. Yang parah adalah memberi tawaran kerja ke si sampah ini. Jika grup Yingtian marah karena ini, Universitas Hai bisa hancur total. Mungkinkah benar dia? Nama di tawaran pekerjaannya keliru? Yang akan hancur total adalah kalian. Tawaran pekerjaan ini dari awal memang untukku. Jihan, jangan terus-terusan bersikeras dalam kesalahan. Cepat kembalikan tawaran itu ke Jimin. Jihan Tresna, marah-marah tak ada gunanya. Jimin tidak hanya membantuku dan kedua kakak perempuan kita mendapatkan posisi di dunia keuangan, tapi juga membuat keluarga Tresna dalam semalam menjadi bintang baru di dunia saham. Tak diragukan lagi, Jiminlah yang paling layak menerima tawaran ini. Benar. Atas nama grup Tresna. Aku jamin, tawaran dari grup keuangan Yingtian ini memang ditujukan untuk Jimin. Dengan kemampuanmu, pantas kau mendapat tawaran kerja dari grup Yingtian kami? Hanya, dengan kemampuanmu, pantas mendapat tawaran kerja dari grup Yingtian kami? Ya ampun, putri grup keuangan Yingtian. Bahkan datang sendiri membawa hadiah mewah untuk mengurus penerimaan kerja Jimin Tresna. Gempita seperti ini di kalangan keuangan Jinghai merupakan peristiwa langka yang hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Kali ini, Jimin Tresna pasti
akan memiliki masa depan yang cerah. Nona Sienna, Anda datang sendiri untuk menjemput Jimin bekerja. Ini membuat keluarga Tresna kami merasa sangat terhormat. Jimin, semua ini adalah kesalahpahaman. Baru saja, ada si sampah yang mengaku palsu dapat tawaran kerja. Kami sudah mengusirnya turun. Yang sekarang di atas panggung adalah Jimin dari keluarga kami. Kau. Nona Sienna, saya akan berusaha 2 kali lipat di kemudian hari tidak mengecewakan grup keuangan Yingtian atas harapan mereka terhadap saya. Jimin, tawaran kerja ini dari awal hingga akhir adalah milik Jihan Tresna. Kau berani merebut miliknya? Cari mati. Apa? Yingtian Financial Group ternyata merekrut Jihan Tresna? Nona Sienna, apakah Anda salah? Jimin dari keluarga kami adalah jenius keuangan. 100 kali lebih hebat daripada sampah ini. Dia saja bahkan tidak lulus seleksi resume tahap awal. Jihan Tresna adalah kandidat yang benar-benar ingin direkrut oleh grup keuangan Yingtian kami. Kalian tidak hanya mengaku palsu dapat tawaran kerja, tapi juga menjelekkan Jihan Tresna. Sungguh mencari mati. Apa? Bukankah Jimin Tresna adalah dewa saham? Bagaimana bisa bahkan tidak lulus tahap awal? Saham lagi. Kurasa catatan perdagangan saham sebelumnya semuanya menjiplak milik Jihan. Sebelumnya, aku dan kakak-kakakku bisa melesat di dunia keuangan. Semua berkat Jimin dengan catatan analisis saham yang diberikan. Jimin, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak boleh. Jika terus begini, keluarga Tresna akan segera menyadari bahwa Jihan Tresna lah jenius menghasilkan uang dari saham. Kalian semua ditipu Jihan Tresna. Jihan Tresna mengambil catatan perdaganganku untuk memasukkan resume, sehingga mendapat tawaran kerja dari Yingtian Financial Group. Kakak, awalnya untuk membantumu agar mendapat pengakuan dari ayah dan ibu, ku baru menyembunyikan masalah resume palsu. Sekarang kamu, beginikah balasanmu? Sekarang, keluarga Tresna karena kamu dicaci oleh ribuan orang, kamu puas sekarang. Pantasan si sampah ini bisa mendapatkan tawaran dari grup keuangan Yingtian. Ternyata dia mengambil data transaksi Jimin Tresna untuk memasukkan resume. Hina, tak tahu malu. Pemula dalam transaksi seperti dia, meski bisa menyusup ke Yingtian Financial Group, pasti akan dipecat cepat atau lambat. Nona Sienna, Jihan ini buta saham. Tawaranmu seharusnya diberikan kepada Jimin. Kalau tidak, Yingtian Financial Group-mu tunggu saja kebangkrutannya. Yingtian Financial Group kami, dengan adanya jenius transaksi Jihan Tresna, hanya akan melesat. Lagi pula, siapa yang ingin aku rekrut bukan urusanmu untuk ikut campur. Kamu? Dulu, demi keluarga. Aku membantu pasar saham keluarga Tresna mencapai puncak. Tapi keluarga Tresna mengkhianatiku. Maka, apa yang kuberi kepada keluarga Tresna akan kuambil kembali semuanya. Beranikah kamu di depan semua orang bertanding denganku? Jimin Tresna, kita adu. Dalam satu hari, siapa yang lebih dulu mendapatkan 60 triliun? Aku susah payah baru bisa dengan catatan saham Jihan Tresna menipu ayah dan ibu serta kepercayaan kakak-kakak. Aku sama sekali tidak bisa adu dengannya. Aku Bertanding, harus adu. Jimin, ini adalah kesempatanmu untuk menunjukkan kepada semua orang membuktikan dirimu. Membuat pasar saham keluarga Tresna mencapai puncak, itu semua adalah jasa-jasamu. Benar, Jimin. Di kartu ayah ini, ada 4 miliar, transaksikan dengan baik. Biar si sampah ini tahu apa itu jurang perbedaan. Jimin semangat ya. Aku tidak. Ambil ini. Tidak. Baik. Kalau begitu, aku akan membuat 100.000 ini menjadi 100.000 kali lipat. Akan kubuat kalian tahu siapa yang benar-benar lumpuh, yang tak bisa ditempel di dinding. Siapa lumpur tak bisa tempel di dinding. Jihan Tresna nekat pakai 100.000 jadi 1.000.000 kali lipat. Dasar gila. Orang ini tidak punya kemampuan lain. Tapi jago banget ngibul dan bacot. Bikin malu keluarga Tresna habis-habisan. Jihan, aku tahu kau ingin membuktikan diri, tapi nggak perlu pakai uang 100.000 buat cari perhatian konyol gini. Mau uang? Bilang aja. Aku kasih. Berhentilah menipu orang. Hai. Jangan sok-sokan di sini. Aku bilang uang 100.000 ini bisa jadi 10 juta kali lipat. Pasti bisa. Dasar anak durhaka. Kamu gila apa? Di seluruh dunia finansial, mana ada yang pakai 100.000 untuk spekulasi sampai 10 miliar? Kamu masih merasa keluarga Tresna belum cukup malu? Iya kan?
Kalaupun ada, orang itu cuma bisa Jimin. Kamu si sampah kayak gini, jangan cari malu di sini. Aku punya modal 4 miliar, ditambah catatan saham Jihan Tresna juga ada di tanganku. Gak mungkin aku kalah sama uang 100 ribunya. Aku tantang kamu. Lomba dimulai. Menurut analisis catatan, Genting Group saham terbaik. Aku beli full portofolio. Modal akan naik 100 kali lipat. Jihan Tresna, kamu pasti kalah. Mana mungkin? Teman sebangku, Jimin Tresna membeli saham Genting Technology secara all-in. Tak pilih Genting Technology juga. Pasar saham berubah dengan cepat. Buku catatan investasi yang diambil Jimin Tresna dariku sudah tidak relevan lagi. Di pasar keuangan saat ini, menurut berita terbaru, mereka pasti akan membeli truk semen dari negara kita dengan harga tinggi. Jadi, Afrika Selatan bangun zona pariwisata. Saham terbaik saat ini adalah Huajian Heavy Industries, industri senja yang tak mencolok. Cerdas. Jihan Tresna ternyata menggunakan semua uang di akunnya untuk membeli saham Huajian Heavy Industries. Apa dia bisa berinvestasi saham? Perusahaan ini hampir bangkrut karena jatuhnya saham sampah tulen. Sebaliknya, Jimin Tresna ku dengar Genting Technology akan segera melantai di bursa. Pasti akan meroket. Jihan Tresna pasti kalah. Memang Jimin kita yang terhebat. Tidak seperti sampah tertentu, yang bahkan tidak paham aturan dasar keuangan. Mungkin dia akan kehilangan modal 100 ribu ini sampai habis ya. Sepertinya, kakak sebelumnya jadi bodoh. Karena terapi elektro di rumah sakit jiwa. Bodoh sekali beli saham sampah. Buang uang. Tidak mungkin. Ini kan pasar bull yang sangat langka. Saham yang kubeli ini bisa naik terus selama 10 hari. Naik terus 10 hari. Kurasa kamu akan kalah terus selama 100 hari. Saham prospektif seperti Genting Technology yang diinvestasikan Jimin kami, masih kupercaya bisa naik 10 hari. Tapi dengan saham sampah yang kamu beli, itu mustahil. Jihan Tresna. Saham biasa yang naik 3 hari berturut-turut sudah termasuk saham kuat. Apalagi 10 hari milikmu ini. Jangan-jangan kamu salah lihat, ganti saham saja. Jihan tak mungkin salah lihat. Nona Siena, saham sampah yang dipilih Jihan Tresna ini sudah lama tidak bagi dividen. Segera bangkrut dan dilikuidasi. Masa bisa naik 10 hari? Bahkan tidak bisa turun lagi. Kakak, jangan gegabah lagi. Saham ini pasti akan turun. Bagaimana kalau aku bantu jual sahammu? Kalau berani sentuh lagi, tanganmu akan kupatahkan. Oh, Jimin, kakak, aku menolong kakang dengan tulus. Kenapa dia sangat memusuhiku? Dia takut bahwa saham yang dibeli Jimin akan naik. Dengan sengaja mendorongnya sampai mati. Jihan Tresna, hatimu sungguh kejam. Jihan, ibu tidak menyalahkanmu karena tidak punya kemampuan. Tapi, kamu tidak boleh kehilangan hati nurani sebagai manusia. Si sampah ini dari kecil tidak punya hati nurani. Akan kulihat bagaimana nasibmu setelah sahammu turun sampai limit. Bagaimana kamu mati? Apa yang terjadi? Saham ini naik. Aku benar-benar kira anak durhaka ini bisa menghasilkan uang. Sekarang terlihat seperti lelucon. Jihan, ibu tahu kamu ingin membuktikan diri, tapi kamu sama sekali tidak bisa main saham. Jangan membohongi dirimu sendiri di sini. Jihan memang benar-benar pemula. Seperti diduga, pemenang kali ini pasti Jimin Tresna. Benar. Bilangnya mau dapat 10 miliar modal, 100 ribu aja hampir habis. Rupanya aku terlalu banyak berpikir. Dulu yang hasilkan uang untuk keluarga Tresna, yang raih peringkat pertama di bursa saham, adalah Jimin, bukan Jihan sama sekali. Buru-buru apa? Gelombang makin besar. Ikan makin mahal. Gue. Halo, saya mau pinjam 6 miliar. Jihan Tresna, kamu gila? Kamu pinjam 6 miliar buat main saham? Pakai apa mau bayarnya? Jual ginjal? Kayaknya kamu kebanyakan diam. Otakmu kemasukan air? Anak durhaka, kalau mau mati, minggir jauh-jauh. Jangan libatkan keluarga Tresna. Utang 6 miliar yang kamu pinjam sendiri, kalau habis, jual darah, ginjal, atau organmu, jangan harap kami yang bayar. Uang receh segini, gak sampai 10 menit sudah bisa kugandakan. Pinjam 6 miliar buat beli saham sampah. Otak Jihan kemasukan air ya. Jihan Tresna. Huajian Heavy Industry jatuh sampai hampir bangkrut. Delisting
Tinggal selangkah lagi. Nanti utang 6 miliar ini bakal menghancurkanmu. Sebaiknya kamu berhenti sekarang. Modal 6 miliar ini. Cuma akan dapat 600 miliar, terlalu sedikit. Bull market baru mulai. Lihat tren ini. Sebentar lagi. Naik lagi. Aku beli full portofolio. Leverage 100x. Dapat 60 triliun. Gampang. Lihat si bego itu. Gak tahan kan? Sekarang udah tarik semua uangnya. Sekarang ditarik buat apa? Utang 6 miliar ini Jihan, seumur hidup kerja, juga nggak bakal lunas. Ini nggak benar. Jihan ini bukannya tarik uangnya, malah pakai leverage 100 kali lipat. Jihan Tresna gila. Pakai leverage gini, kalau turun, modalnya habis semua. Buat saham sampah, dipertaruhkan semua harta. Dia main nyawa. Bahkan pakai leverage 1.000.000 kali, peluang menangnya hampir nol. Kamu benar-benar amatir. Sama sekali nggak paham saham. Salah. Langkah Jihan ini nggak main-main. Sahamnya ini kelihatannya udah jatuh ke dasar, tapi sebenarnya arah pasar sudah diam-diam berubah. Kayaknya ada dana mengalir diam-diam. Jihan Tresna ini taruhan rebound. Cepat lihat, merah, merah. Nona siena matamu kabur ya. Ini hijau, rugi. Beresik. Kupikir si sampah ini bisa membalikkan keadaan. Menurutku, ini namanya bangkrut total. Saham ini pakai leverage, tapi terus turun, sudah tamat. Jihan, maafkan aku. Aku salah lihat. Kamu tak salah lihat. Saham ini nih, segera akan naik ya. Jihan Tresna, kamu sudah gila karena saham ya? Beda merah dan hijau saja tidak tahu. Jelas-jelas trennya terus turun, masih berharap bisa naik. Mimpi. Jihan, bukan ibu tidak percaya padamu, tapi ranking 1 ujian finansial dulu kan? Hasil nyontek dari Jimin. Jangan keras kepala lagi. Sekarang mengaku kalah pada Jimin masih tidak terlambat. Kalau kalian tidak percaya, berani taruhan denganku, gunakan semua harta keluarga Tresna untuk bertaruh denganku. Harta keluarga Tresna kan hasil kerja Jimin? Mana mungkin aku takut. Jimin, ayah sudah menggadaikan semua harta kita dan mentransfernya ke rekeningmu. Masa depan keluarga Tresna ada di tangan jeniusmu. Apa? Semua aset? Ayah, ini terlalu banyak. Jimin tidak apa-apa, jangan merasa tertekan. Keluarga kami percaya padamu. Bisa dapatkan 60 triliun untuk keluarga Tresna? Benar. Jimin semangat. Bocah-bocah lucu, sepertinya uang yang kudapatkan untuk keluarga Tresna akan kalian buang percuma. Jangan asal ngomong. Arah penelitian Genting Teknologi adalah mobil listrik, prospeknya sangat cerah. Truk beton lapukmu itu dijual pun tidak laku. Jihan, ibu tahu kamu tidak rela kalah dari Jimin, tapi Huajian Heavy Industries sudah bangkrut. Truk-truk itu membawa betonnya cuma besi tua yang sudah tidak laku. Jangan karena iri pada Jimin, lalu menyumpahi keluarga Tresna. Kamu tidak suka melihat keluarga Tresna sukses. Jihan Tresna, ngapain ketawa? Dengar ya, sebentar lagi debt collector datang. Kalau mau selamat, lari sekarang. Sayang sekali, yang berutang hari ini. Bukan aku. Berita terbaru, Afrika Selatan akan gelontorkan dana besar untuk membeli truk beton dari Huajian Heavy Industries. Ini, bagaimana bisa? Ini, apa yang terjadi ini? Ini, kenapa tiba-tiba naik ini? Afrika Selatan beli truk semen banyak dengan harga tinggi. Truk semen Huajian Heavy Industries harganya naik 2 kali lipat. Kalau tren ini berlanjut, pasti bisa dapat untung 60 triliun. Ini cuma untung 1 juta recehan. Bunga saja tak cukup bayar. Kakak, kamu pasti kalah. Benar, kamu bahkan tidak punya sisa kecil dari Jimin kami. Jangan sok-sokan di sini. Ini, Jihan Tresna. Saham ini naik jadi 10 miliar. Sekarang, apalagi alasan kalian? Saham naik turun itu wajar. Fluktuasi kecil ini apa artinya? Kalau jago, dapatkan 200 miliar. Betul, saham jelek begini saja bisa naik, apalagi saham Jimin. Harusnya naik 10 kali lipat. Jihan Tresna, cepat akui kekalahanmu. Ini tidak mungkin. Dalam waktu sesingkat ini, naik jadi 200 miliar. Benar-benar mengagumkan. Masih terlalu cepat untuk menyimpulkan. Dia cuma kucing buta kebetulan dapat tikus mati. Nanti juga akan anjlok. Kakak, kamu cuma beruntung tebak 2 kali saja. Menurut analisaku, sebentar lagi pasti turun. Iya, prediksi Jimin sebelumnya tidak pernah meleset. Dia pasti bisa bantu keluarga Tresna. Kami balikan keadaan. Dan jadi berita utama finansial, Kakak, sebentar lagi pasar saham tutup. Kamu pasti rugi. Kalau sekarang berlutut minta maaf, mungkin ayah ibu dan kakak-kakakmu kasihan. Dan bantu bayar utangmu,
Tak perlu. Sudah kukatakan, saham ini bisa dapat 60 triliun. Maka pasti bisa. Huajian Heavy Industries. Bukankah mereka hampir bangkrut? Tiba-tiba naik jadi 60 triliun? Tumpukan truk semen tua ini. Mana mungkin bernilai 60 triliun? Tidak mungkin. Palsu. Semuanya palsu. Jihan Tresna, kamu sangat luar biasa. Kamu bisa membuat saham. Sampah yang hampir delis ini bangkit kembali. Ini sungguh keajaiban di dunia keuangan. Caramu melakukannya? Tentu saja, karena ada yang membeli semua truk semen Huajian Heavy Industries. Huajian Heavy Industries sukses IPO. Harganya wajar saja naik. Ini tidak mungkin benar. Mana ada orang bodoh yang mau membayar mahal untuk tumpukan truk semen ini? Pasti sistemnya error. Cepat, lihat. Kata-kata Jihan Tresna benar. Afrika Selatan sedang mengembangkan kawasan wisata dan impor truk semen besar-besaran dari Australia. Aku sudah bilang, Jihan bisa memprediksi pasar dengan tepat. Dia pantas dijuluki dewa saham. Buru-buru apa? Aku beli Genting Technology sesuai catatan sahamku. Saham ini dijamin untung. Nanti setelah hasil keluar, untung atau rugi, baru kita tahu. Benar juga, saham sampah yang dibeli Jihan ini saja bisa dapat 60 triliun. Apalagi saham Jimin, pasti lebih untung ribuan kali lipat. Setelah data terload, kamu lihat sendiri. Siapa yang menang dan kalah? Jimin sudah bantu keluarga Tresna jadi nomor 1 di bursa saham. Ini pasti dia bisa bantu keluarga Tresna mencapai kejayaan lagi. Benar. Kita pakai leverage 100 kali lipat lagi. Nekat banget. Saham yang dibeli Jimin Tresna ini tidak hanya tidak naik, tapi malah jatuh bebas. Jihan Tresna benar. Saham Jimin Tresna turun jadi 6 triliun. Ternyata Jihan Tresna benar. Saham Jimin Tresna anjlok menjadi 6 triliun. Masih berlagak dewa saham. Tampaknya kinerja investasi sebelumnya, semuanya hasil menjiplak milik keluarga Tresna. Kalian tahu apa? Naik turunnya pasar saham itu wajar. Kalau gelombang kecil saja tak tahan, ngapain main saham? Saham sampah Jihan Tresna saja dibesar-besarkan, sementara keluarga Tresna punya modal kuat. Turun sedikit tak masalah. Turun lagi. Kalau terus anjlok, keluarga Tresna bisa bangkrut. Jimin, bukannya kamu jago main saham? Ini, kenapa begini? Ayah, tenang saja. Pasar pagi ini cuma permainan bandar. Taktik cuci saham bandar. Begitu pemain kecil habis tersingkir, harga saham akan meroket. Aku tahu. Turun sekarang hanya memberi kesempatan terakhir untuk kalian para sampah. Sebentar, akan lurus naik ke batas atas. Investor kecil tak akan bisa kejar. Jimin Tresna, kalau masih turun, tak bisa turun lagi. Kalian ngerti apa? Saham berkualitas sejati pasti mengejutkan dunia. Kalian berdua tak paham apa-apa. Oh iya, kalau begitu, kita lihat saja. Jihan Tresna, main saham perlu bakat. Saham Jimin akan segera naik. Keluarga Tresna akan melesat. Kamu ini, walaupun berlutut merangkul kami, sudah percuma. Sudahlah. Bagaimanapun Jihan ini masih keluarga Tresna. Asal dia mau berlutut 7 hari, kami bolehkan dia cari untung kecil. Naik! Cepat naik! Naik! Peringatan, saham Genting Tech turun, 80% dalam sehari, dihentikan perdagangan. Ini tak mungkin! Cepat! Cepat jual itu! Berhenti! Lekas! Ya! Kenapa nggak bisa dijual? Jangan melawan. Kalian pakai leverage 100 kali lipat. Kecuali saham ini berhenti sendiri. Kalau tidak, modal kalian pun akan habis. Ayah, Suamiku, kamu bagaimana? Jangan menakutiku! Jimin, kamu kan dewa saham. Kamu pasti punya cara. Pasti kamu bisa menghentikannya. Benar kan? Cepat lakukan. Mobilku, pesawat jetku, aku tak mau jadi orang miskin. Aku tak mau hidup sengsara. Cepat naikkan harganya. Cepat. Jimin Tresna, kalau terus turun, kita akan rugi 6 triliun. Seluruh keluarga harus lompat gedung. Aku tak mau mati. Jimin, cepat bicara. Berhenti. Berhenti. Keluarga Tresna ini sekumpulan orang buta. Dewa saham asli seperti kamu tidak dipercaya, malah mengagung-agungkan si bodoh. Pantas rugi sampai celana pun habis. Sungguh menabur angin. Pasti menuai badai. Habislah. Habis total. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kau bilang saham ini pasti untung dan tak mungkin rugi? Aku jelas-jelas membelinya berdasarkan informasi dari orang itu. Bagaimana aku tahu ini akan terjadi? Apa kau tidak baca berita? Mobil energi baru yang diluncurkan Genting Tech baterinya meledak. Banyak korban jiwa dan luka-luka. Memberitahu kabar di saat seperti ini, tidak lain hanya ingin menjerat lebih banyak orang. Berita mendadak, baterai mobil energi Genting Tech meledak, banyak konsumen terluka, sahamnya anjlok.
Dasar kau bodoh! Hasil jeripayah generasi keluarga Tresna kau hancurkan semuanya! Aku pukul kau sampai mati! Aku akan memukulmu sampai mati! Kakak, aku kesakitan. Toh, selamatkan aku. Kau menghancurkan kerajaan bisnisku. Membuatku dari ratu bisnis menjadi orang miskin. Katakan, pantaskah kau dipukul? Ganti mobil mewah dan rumah megah. Kakak kedua. Jimin Tresna, kau membuatku terlilit utang triliunan. Kau hancurkan hidupku. Mampus! Kukatakan padamu, kalau tak punya kemampuan, jangan memaksakan diri. Pemboros seperti dia seharusnya dilempar ke laut untuk memberi makan ikan. Habiskan uang dan menghina Yingtian Financial Group? Jimin Tresna pasti mati. Paman, tolong aku. Dialah dalangnya. Dia jelas tahu Genting Tech bermasalah, tapi sengaja menjebakku. Membuat keluarga Tresna bangkrut total. Direktur Sucipto, upacara wisuda hampir dimulai. Kalau berangkat sekarang, kita akan terlambat. Perintahkan Tanoko untuk mengirim pesanan triliunan ke keluarga Tresna sebagai permintaan maaf. Selain itu, bunyikan siren. Harus tiba di Universitas Hai dalam 3 menit. Aku akan menyambut Dewa Saham. Baik. Kakak, aku tahu kamu iri karena aku lebih hebat darimu. Tapi bagaimana bisa kamu menggunakan segala cara, menyebarkan kabar palsu untuk menjebakku, membuat keluarga Tresna kami bangkrut total. Kita kan satu keluarga, Kak. Kamu bilang aku yang main curang? Tunjukkan buktinya. Benar, Jimin. Semua saham itu kan kamu yang beli. Mana mungkin Jihan Tresna main curang? Bicara. Ternyata di keluarga Tresna, tidak semua orang bodoh. Ayah, ibu. Kakak, percaya padaku. Pasti kakak laki-lakiku yang menjerumuskanku. Dia mau main sandiwara. Sebagai pahlawan penyelamat. Dia sengaja buat keluarga Tresna terpuruk. Lalu dia muncul selamatkan kita. Supaya kita berterima kasih padanya. Menghargai dan mengandalkannya. Jihan, ibu percaya kamu tidak sengaja membuat keluarga Tresna bangkrut. Cepat akui kesalahanmu. Kembalikan 60 triliun itu ke keluarga Tresna. Kami semua akan memaafkanmu. Mimpi. Uang ini lebih baik kuberi anjing daripada kuberi kalian. Dasar si sampah pengkhianat! Cepat muntahkan uang keluarga Tresna! Atau aku laporkan polisi. Kamu mengatur jebakan untuk menghancurkan keluarga Tresna. Cukup buatmu mendekam seumur hidup. Kumohon, laporkan polisi. Kumohon, buat aku mendekam seumur hidup. Aku! Mampus! Lihat Jihan melakukan transaksi di depan semua orang. Mustahil ada pelanggaran prosedur. Kurasa keluarga Tresna cuma ingin merampas 60 triliun Jihan Tresna. Dasar miskin aku. Tanpa bukti nyata, berani menuduh pengelola saham andalan Yingtian Financial Group kami? Cari mati. Mau apa? Berhenti. Berhenti! Paman. Tanoko, tak disangka ahli yang 3 tahun berturut-turut meraih penghargaan analis saham terbaik Astraya ini telah datang. Konon, Tanoko adalah orang kedua di Yingtian Financial Group. Ia paling menyayangi keponakannya, Jimin Tresna. Kedatangannya kali ini pasti untuk membelanya. Paman, akhirnya Paman datang. Kakak menggunakan informasi orang dalam untuk meraup untung 60 triliun. Akibatnya, keluarga Tresna kami jatuh miskin. Sekarang buktinya jelas. Dia tidak hanya tidak mengaku, tapi juga ingin membunuh seluruh keluarga kami. Benar, Tanoko. Tegakkan keadilan untuk keluarga Tresna kami dan membersihkan aib keluarga. Hari ini, aku diperintah Direktur Sucipto untuk menyerahkan pesanan triliunan rupiah dari Yingtian Financial Group kepada keluarga Tresna. Berani-beraninya kau memukul tamu kehormatan Direktur Sucipto. Kau benar-benar nekat. Pesanan triliunan rupiah. Aduh Jimin, kau benar-benar penyelamat keluarga Tresna. Jimin kamilah yang paling hebat. Tidak seperti si sampah tertentu yang memakai cara kotor hingga membuat keluarga Tresna bangkrut. Kalian pandai memutarbalikkan fakta. Jelas-jelas kalian yang lebih dulu memfitnahku. Omong kosong. Kau yang melanggar. Saat saham Jimin anjlok, kau meraup keuntungan dengan menginjak-injak keluarga Tresna. Aku Di industri analisis saham, sudah berkecimpung puluhan tahun. Teknik trading macam apa yang belum pernah kulihat? Kau bisa begitu akurat memprediksi kenaikan, penurunan, dan penjualan saham. Ini jelas menggunakan algoritma untuk pasar ilegal. Jihan Tresna, kau kira bisa menipu orang awam ini. Tapi bisakah kau menipuku? Bahkan bakar saham pun menyatakan langsung Jihan Tresna melakukan pelanggaran. Pasti ini benar adanya. Bahkan keluarga sendiri pun dijadikan korban. Orang seperti ini pantas mati. Pergi ke neraka. Pergi ke neraka. Direktur Sucipto dari Yingtian Financial Group segera tiba di sini untuk secara pribadi menyerahkan tawaran kerja kepada Jimin. Jangan biarkan si sampah ini mengacaukan acara bahagia keluarga Tresna. Pengawal, tangkap penipu keuangan ini. Sekarang.
Dia adalah talenta yang dihargai mahal oleh Yingtian Financial Group. Berani-beraninya kalian menyentuhnya, berarti melawan seluruh Yingtian Financial Group. Cepat sambut Dewa Saham. Berani-beraninya kalian menyentuhnya, berarti kalian melawan seluruh Yingtian Group. Nona Sienna, saya tahu Anda sekelas dengan kakak saya. Tapi bagaimana bisa Anda bertindak emosional? Menyalahgunakan wewenang, sampai mengizinkan kakak yang sama sekali tak paham keuangan menggantikan posisi saya? Tunggu sifat lemah lembut wanita. Pantas saja Direktur Sucipto menyuruh saya mengantarkan pesanan triliunan ini untuk meminta maaf pada keluarga Tresna. Ternyata sudah tahu sejak awal kau akan main kotor di belakang. Seperti ini. Jihan Tresna, sudah kuduga bagaimana mungkin kau dapat tawaran kerja dari Yingtian Group. Ternyata mengandalkan hidup dari wanita, naik jabatan lewat perempuan. Sungguh tak tahu malu. Jihan Tresna, walaupun ada Nona Sienna yang mendukungmu, tapi orang yang dihargai Direktur Sucipto adalah Jimin. Kau cuma badut rendahan. Lihatlah kelakuanmu sendiri. Jihan, jangan terus membangkang. Serahkan uang siangmu dan juga berlututlah pada Jimin untuk mengakui kesalahan. Ibu bantu minta ampun. Apa yang tak kulakukan, tak akan kuakui. Kau benar-benar tak bisa berubah. Tak hanya memalsukan tawaran Yingtian Group, masih melakukan transaksi gelap 60 triliun. Dosamu tak termaafkan. Hari ini atas nama Yingtian Group, akan kuhabisi pengacau sepertimu. Berani sekali. Berani kau menentang perintahku? Nona Sienna, kuhormati kau sebagai putri keluarga Santoso. Karena itu ku beri kesempatan. Tapi jangan lupa, Direktur Sucipto sangat tegas membedakan urusan pribadi dan kerja. Dia pasti tak akan mengizinkan penipu seperti ini tetap di grup. Aku sedang membereskan kekacauanmu. Jangan tak tahu terima kasih. Bagaimana jika aku menolak? Jangan salahkan aku jika tak lagi sopan. Pengawal, tangkap mereka berdua. Jihan Tresna, kau tamat. Hadapi aku saja kalau ada masalah. Mengganggu seorang wanita, bukan keberanian. Jihan Tresna, apa yang masih kau pertahankan di sini? Tanpa dukungan Nona Sienna, kau tidak ada artinya. Kalau kalian berani menyentuhku hari ini, seluruh keluarga Tresna kalian akan dimusnahkan. Aku sangat takut ya. Kau sudah diambang kematian, masih berani membantah. Direktur Sucipto akan segera memberi kita pesanan triliunan. Kami punya Jimin sebagai trader jenius. Keluarga Tresna, kami akan melesat tinggi. Kau, tunggu saja masuk penjara. Yakin, pesanan triliunan ini benar-benar untuk Jimin Tresna? Benar. Pak Sucipto sendiri yang memerintahkan Tanoko bahwa dia mengirimkan Dewa Saham untuk keluarga Tresna. Di seluruh dunia ini, hanya Jimin kami yang bisa menyandang gelar Dewa Saham. Benar. Kalau bukan untuk Jimin, masa untuk si penipu busuk ini? Sungguh konyol. Berlagak, aku lihat nanti saat Pak Sucipto datang, bagaimana kau akan mengatasinya. Nona Sienna, aku tahu. Matamu dibutakan oleh Jihan. Jihan Tresna cuma penipu, asalkan kau di pihakku. Aku jamin akan membantu Yingtian Financial Group berjalan lancar. Hei Jimin, Kau anak durhaka. Berani-beraninya kau memukul Jimin. Akan kubunuh kau. Dengan satu pukulan ini, 10 nyawamu pun tak akan cukup. Dengan nyawa busukmu, Jimin adalah dewa saham yang direkrut dengan bayaran mahal oleh Direktur Sucipto dari Yingtian Financial Group. Dengan kemampuannya sendiri, dia bisa menghancurkan Yingtian Financial Group. Nona Sienna, aku juga menasihatimu. Segera putuskan hubungan dengan si penipu ini. Kalau tidak, kau pun akan terlibat. Oh ya, kurasa orang yang harus ditangani adalah kau. Jangan bicara sembarangan. Aku akan segera menjadi trader emas. Yingtian Financial Group kau hanya bisa tinggal di penjara. Membusuk dan bau. Jihan Tresna. Matilah kau. Siapa yang berani di hadapanku berbuat onar di wilayah Yingtian Financial Group? Mengapa Direktur Sucipto marah pada Jimin? Mungkinkah? Tidak mungkin. Aku tahu, pasti Direktur Sucipto tidak mengenal Jimin. Begitu Direktur Sucipto menyadarinya, dia pasti akan memberi Jimin permintaan maaf secara pribadi. Ya. Jihan Tresna, kesempatanmu sudah habis. Direktur Sucipto, si sampah inilah yang berulang kali mengaku palsu tawaran kerja Yingtian Financial Group. Dia juga menggunakan nama grup secara palsu untuk transaksi gelap 60 triliun. Sudah kuhajar dia untuk Anda. Kamu bilang dia si sampah. Benar.
Si sampah ini sombong dan angkuh, sok tahu, bahkan memukul Jimin sampai terluka. Ini jelas-jelas tidak menganggap Anda, tidak menghormati Anda. Si sampah macam begini harus disingkirkan. Kurasa kalian semua sedang mencari mati. Jihan Tresna, apa artinya kamu mengalahkanku dalam saham? Aku punya dukungan Direktur Sucipto. Masih akan menguasai dunia keuangan. Kamu selamanya akan kukuasai. Apa kalian begitu yakin? Direktur Sucipto akan mendukung kalian. Hati-hati mengangkat batu lalu menginjak kakimu sendiri. Masa dia harus mendukungmu? Bukan kami. Kelihatannya kamu memang sudah biasa bersikap angkuh. Benar-benar mengira dirimu dewa saham. Dasar anak durhaka. Masih berharap Direktur Sucipto akan mengagumimu? Coba lihat tingkah lakumu sendiri. Jihan, ibu ingin bantu. Tapi kali ini, kamu memang keterlaluan. Cepatlah, taat berlutut dan minta maaf pada Jimin. Mungkin Jimin masih mau memberimu jalan keluar. Kalian para bajingan tak tahu malu. Berulang kali menghina trader andalan Yingtian Financial Group, Jihan Tresna. Biar mati 100 kali pun masih kurang. Nona Sienna, lebih baik kau segera jelaskan pada Direktur Sucipto tentang urusan salah menawarkan ini. Masih juga kau lindungi si sampah ini. Nanti Direktur Sucipto bisa stres berat dan memutuskan hubungan lagi denganmu, anaknya. Jihan Tresna, bukannya kau bilang kalau Direktur Sucipto datang akan membuatku mati untuk menebus kesalahan? Bunuh aku. Bunuh aku? Ayo. Jimin, bajingan. Berani-beraninya menghina dewa saham. Kurasa kau sudah bosan hidup? Pak Sucipto, Ada kesalahpahaman? dia adalah orang dalam yang mencuri, mengandalkan informasi orang dalam, dan menyebabkan kebangkrutan keluarga Tresna, sampah ini. Mana mungkin dia dewa saham? Benar, dewa saham sejati. Harusnya Jimin dari keluarga kami. Berani bicara seenaknya. Jihan Tresna dialah yang membantu pasar saham grup Tresna dari peringkat terendah di Jinghai, berbalik menduduki puncak sebagai dewa saham. Pak Sucipto, saya benar-benar tidak tahu Jihan Tresna adalah dewa saham. Saya tahu saya salah. Direktur Sucipto, maafkan saya sekali ini. Memaafkanmu? Tunggu kehidupan selanjutnya. Mulai hari ini, Tanoko dikeluarkan dari Yingtian Financial Group dan saya juga akan mengeluarkan larangan industri. Bawa dia. Kakak Ipa, tolong selamatkan saya. Paman. Keluarga Tresna tidak hanya bangkrut total karena saham, juga singgung Yingtian Financial Group. Mereka akan menderita. Keberuntungan itu berputar. Sekarang giliran Jimin Tresna dan kawan-kawannya yang sial. Sungguh, karma yang adil. Kalau aku Jihan Tresna, pasti akan memotong-motong orang-orang buta mata dan tak tahu benar salah ini untuk makanan anjing. Dan kalian, hari ini aku tidak hanya akan menarik pesanan triliunan itu, tapi juga mematahkan tangan kalian agar belajar mengingat. Direktur Sucipto, kami keluarga Jihan Tresna. Mohon, demi Jihan Tresna, maafkan kami kali ini. Ya, benar. Itu, saya ibunya Jihan Tresna. Dia ayah Jihan Tresna. Mereka semua kakak perempuan Jihan Tresna. Kami semua keluarga Jihan Tresna. Jika Anda menyakiti kami, Jihan Tresna pasti akan sedih. Jihan Tresna, cepat lindungi kami. Masalah ini kalian picu sendiri. Tanggung sendiri. Jihan Tresna, kamu gak ada habisnya. Kalau begini, kami akan terluka. Kamu jangan harap bisa masuk keluarga Tresna seumur hidupmu. Keluarga Tresna kalian itu cuma kubangan orang-orang brengsek. Jangan bicara tentang hidup ini, bahkan di kehidupan selanjutnya pun, atau kehidupan setelahnya. Aku juga tak akan pernah kembali. Jihan, kami ini keluargamu. Kamu tidak bisa tinggal diam melihat kami mati. Kamu membiarkan mereka mengganggu kami. Kalau begitu, ibu akan sangat sedih. Keluarga, kalian membiarkan anak angkat ini. Saat dia menyakiti Jihan, kenapa tidak kalian katakan? Sekarang lihat Jihan sudah kaya dan punya kemampuan, langsung buru-buru mendekatinya. Sungguh tak tahu malu. Prestasi yang dimiliki Jihan hari ini. Meski kami tidak berjasa, tapi kami sudah bersusah payah. Jika bukan karena didikan keluarga Tresna, pengetahuan finansialnya, dia bahkan bukan apa-apa. Jihan, sudahlah, jangan cari masalah. Jika bukan karena kamu mewarisi dari keluarga spekulan saham kami bakat bawaan sejak lahir, kamu yang dibesarkan di desa, walaupun kamu berusaha 10 kehidupan, kamu tetap tidak akan mendapat tawaran kerja dari Yingtian Financial Group. Segala yang dimilikiku hari ini adalah berkat kebijaksanaanku sendiri dan usahaku sendiri. Dengan keluarga Tresna kalian, tidak ada hubungan sedikit pun. Segala yang dimilikiku hari ini adalah berkat kebijaksanaanku sendiri dan usahaku sendiri. Dengan keluarga Tresna kalian, tidak ada hubungan sedikit pun. Kakak, semua salahku karena berebut kasih orang tua hingga kau tak mengakui keluarga sendiri. Sekarang ku kembalikan mereka sepenuhnya padamu. Tolong keluarga Tresna kami. Pergi kau. Cukup. Kalau bukan karena keluarga Tresna kami melindungimu bertahun-tahun ini dengan perbuatanmu mencuri dan merampok, termasuk memfitnah Jimin,
Cukup membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Benar. Yingtian Financial Group kalau tahu sifat burukmu yang mengakar, masih mau merekrutmu? Omong kosong, Jihan Tresna. Sama sekali, bukan bajingan tak tahu, malu seperti katamu. Dia penyelamat Yingtian Financial Group. Siapapun yang berani melawannya, berarti melawanku. Pengawal, serang mereka. Pak Sucipto, hari ini adalah wisuda saya. Saya tidak mau diganggu oleh orang-orang tak penting ini. Kumohon segera keluarkan mereka dari sini. Jihan, mereka sudah sangat menyakitimu. Jangan jadi lemah hati. Menyentuh mereka hanya akan mengotori tanganku sendiri. Lagi pula mereka sudah rugi 6 triliun. Mereka juga kesulitan. Usir mereka pergi. Kakak? Jihan Tresna, jangan! Terima kasih Pak Sucipto. Sampah. Kamu tunggu saja. Aku tak akan lepaskanmu. Jihan Tresna, kami dari grup Yingtian bersedia memberimu 50% saham. Gajimu kamu tentukan sendiri. Kamu tak pertimbangkan untuk bergabung dengan grup kami sebagai kepala trader? Terima kasih Pak Sucipto. Tapi akhir-akhir ini, saya melihat terlalu banyak orang jatuh dari puncak lumpur. Saya hanya ingin menjalani hidup yang sederhana. Baik. Saya menghormati keputusan Tuan Jihan. Pak Sucipto, 60 triliun. Saya ingin meminta Bapak menyalurkannya kepada keluarga-keluarga yang terdampak pasar saham. Pasar saham berombak ganas. Selalu ada investor yang terluka. Membantu satu pun berarti. Ini sebagai bentuk kontribusi kecil saya. Tak kusangka di usiamu yang muda, kau memiliki pola pikir sehebat ini. Jika di kemudian hari ada perlu bantuan grup kami pasti akan memberikan yang terbaik. Sudahlah, grup masih ada urusan, saya pergi dulu. Teman sekelas, 60 triliunmu sudah disumbangkan. Tawaran grup Yingtian juga dicabut. Bagaimana kalau kamu pulang bersamaku? Aku yang menanggungmu. Ternyata semua ini adalah sandiwara yang diatur si sampah ini. Bagaimana kalau kau ikut aku pulang? Aku akan menanggung hidupmu. Itu, pria dan wanita lajang berada dalam satu ruangan. Kurang baik. Teman sekelas, jangan menolak lagi. Aku tidak peduli pandangan duniawi. Aku cuma peduli sama kamu. Lagi pula, uang 60 triliunmu itu sudah disumbangkan semua. Keluarga Tresna juga tak bisa kau balikan. Ikut aku. Tidak perlu. Sebelumnya, aku kerja paruh waktu dan menabung sedikit uang. Aku berencana membuka studio sendiri. Memang benar jenius di bidang keuangan. Begitu cepat sudah punya rencana selanjutnya. Baiklah, nanti saat kau buka, aku ingin jadi pelanggan pertamamu. Sekalian, akan kupromosikan. Baik, ayo pergi. Tidak masuk akal. Anak durhaka ini berani membiarkan orang asing memukul ayah kandung. Dia benar-benar memberontak. Dia membuat kita tinggal di sini. Rumah yang kotor dan rusak. Jangan sampai orang luar tahu. Bahkan Gigi Graham pun tertawa sampai copot. Direktur Sucipto ini tidak tahu dibuat minum ramuan apa oleh si sampah itu. Tidak hanya memberinya tawaran, bahkan karena dia, kita semua dipukuli habis-habisan. Tidak boleh. Saya telepon sekarang. Bongkar kejahatan Jihan Tresna. Apa? Kita bangkrut. Jihan Tresna membuka studio. Ini. Tidak heran. Jihan Tresna bisa dengan santai menghasilkan 60 triliun. Mungkinkah yang dia tulis sebelumnya itu analisis saham? Ditulisnya. Keluarga Tresna kami benar-benar berkat bantuannya bisa bangkit dari keterpurukan. Kalau begitu, sebelumnya kami begitu kejam padanya. Dia mungkin memerintahkan untuk memblokir kami, kan? Kalau begitu, keluarga Tresna kami, oh bukankah takkan bisa bangkit lagi? Ayah, ibu, kakak pertama, kedua, cepat cari solusi. Aku tidak mau tinggal seumur hidup di rumah bobrak seperti ini. Ayah, ibu. Jimin, kemana kamu pergi kemarin? Ibu, silakan duduk dulu. Kakak pertama, kedua, kakak ketiga. Kalian jangan sampai tertipu oleh kakak. Dia sama sekali tidak menghasilkan 60 triliun. Bahkan yang dari Yingtian Group, semuanya adalah sandiwara yang dia minta pada putri keluarga Santoso. Untuk sutradarai dan perankan sendiri. Teman sekelas, dana 60 triliunmu itu sudah disumbangkan. Tawaran dari Yingtian Financial Group juga sudah ditarik. Bagaimana kalau kau ikut aku pulang? Aku akan menghidupimu. Bajingan.
Yang baik tak dipelajari, yang buruk malah ditiru. Setiap hari mengurus cara-cara curang begini. Tapi dengan status Direktur Sucipto seperti ini, dia tak mungkin merendahkan diri untuk berakting bersama Jihan. Bu, Sienna Santoso adalah putri konglomerat itu. Pasti kakak yang memohon padanya untuk menipu Direktur Sucipto. Kalau tidak, mana mungkin konglomerat membatalkan tawarannya? Pasti Direktur Sucipto mengetahui bahwa kakak cuma abal-abal. Pasti si sampah ini yang memarahi Direktur Sucipto hingga menyeret kita. Dia membuat kita sengsara begini. Tak akan kulepas. Sudahlah. Bagaimanapun, dia adik kalian. Dia melakukan ini tak lain hanya ingin menarik perhatian kita semua. Asalkan dia menyerahkan studionya, maka kita semua maafkan dia. Bu, studio itu didirikan oleh Jihan Tresna. Kalau kita bertindak begini, bukankah tidak baik? Kakak, sudahlah. Jangan lagi melindungi kakak. Laporan ini jelas kakak menipu, mencuri, serta kejahatan terhadap keluarga Tresna. Apa? Pantasan Jihan Tresna ini, setelah kehilangan 60 triliun, masih bisa buka studio. Ternyata uangnya hasil curian. Sungguh tidak tahu aturan. Tak punya hati nurani. Jangan biarkan anak durhaka ini terus berbuat jahat. Jika didikan keluarga tak bisa membuatnya bertobat, laporkan saja. Biar polisi mengajarnya. Jadi orang jujur. Benar. Aku telepon polisi. Suruh dia mengembalikan semua uang yang diutang dari keluarga Tresna. Sampah. Inilah akibat kau mengusikku. Akan kubuat kau membusuk di penjara. Tuan Jihan, beruntung Anda membantu saya menyadari risiko. Dalam situasi ini saya pun bisa menghentikan diri sebelum terlanjur. Dan menyelamatkan dana ini, Anda benar-benar penyelamat saya. Untungnya Tuan Jihan membantu saya mengamankan dana. Kalau terus merugi seperti ini keluarga saya pasti akan kelaparan. Terima kasih Tuan Jihan. Semua ini adalah kewajiban saya. Tugas konsultan keuangan seperti kami adalah membantu klien menghindari risiko dan meningkatkan nilai aset. Tuan Jihan sangat profesional. Dan bertanggung jawab, dana kami ke depannya akan kami serahkan pada Anda. Kami tenang. Benar, saya tenang. Semua diserahkan pada Tuan Jihan. Lewat sini. Ayo. Teman sekelas, semoga sukses besar. Terima kasih. Teman sekelas, aku selalu punya pertanyaan yang tak ku mengerti. Mengapa tidak bekerja di Yingtian Financial Group sebagai trader top? Buka perusahaan kecil untuk jadi konsultan teknis yang melelahkan ini? Awalnya saya belajar keuangan. Adalah membantu mereka investor kecil yang diabaikan financial group besar. Memberi mereka saran keuangan profesional dan layanan. Pasar saham bergejolak. Di sini saya bisa membantu investor retail, menghindari jebakan, menyelamatkan satu demi satu. Teman sekelas, kamu sungguh luhur. Aku tak salah menilaimu. Pak polisi, dialah orangnya. Anku durhaka ini adalah pencurinya. Cepat tangkap dia. Aku sudah bilang kenapa dia baik hati mau jadi konsultan gratis. Ternyata dia mengincar uang di rekening kita. Bajingan ini pura-pura sok, tampil seperti orang terhormat. Tak disangka diam-diam dia itu pencuri. Aku tidak. Seumur hidupku, biar mati kelaparan. Aku takkan pernah cari uang haram. Kamu si kampungan si sampah. Kalau tidak mencuri, mana mungkin punya uang bekas studio? Jangan cari alasan. Jihan, kami menuduhmu juga demi kebaikanmu. Masuklah dan perbaiki dirimu di sana. Halo, saya, Komandan Tim Pengawas Kota Jinghai. Kami menerima laporan yang menuduhmu mencuri. Mohon kerjasama dalam penyelidikan. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Jihan akan melakukan pencurian. Ini salah paham. Ayah, kurasa hal ini juga perlu diselidiki tuntas dulu. Kakak, Jihan Tresna dulu untuk main saham sampai tega menikam adiknya. Orang sepertinya yang hanya mengejar keuntungan, dikuasai nafsu akan uang, tak peduli melakukan hal apapun, sudah wajar saja. Kakak, ini salahku. Seharusnya dulu tidak menutupi perbuatanmu. Mungkin kakak takkan sampai berebut perhatian ayah ibu dan kasih kakak-kakak. Yang gila sampai melakukan kejahatan. Kak, aku sungguh tak tega melihatmu terus-terusan salah jalan. Seseorang, cepat ke sini. Ada pencuri. Kamu jangan sok pura-pura di sini. Pencuri sebenarnya adalah kamu, Jimin Tresna. Jangan pura-pura baik di sini. Pencuri yang sebenarnya adalah kamu, Jimin Tresna. Bukan. Omong kosong. Kami jelas sangat bertanggung jawab. Mana mungkin melakukan hal seperti mencuri? Jangan sebarkan fitnah. Dasar brengsek. Jangan kira kau bebas dengan memutarbalikkan fakta. Ku beritahu kamu adalah saksi pencurianmu.
Kau tak bisa lari. Jihan, jika kau ingin mencari orang yang menanggung kesalahanmu, ibu bisa masuk penjara untukmu. Tapi sekarang buktinya jelas, Nyi, kami tak bisa berbuat apa-apa. Cepat akuilah kesalahanmu. Aku tak akan mengaku melakukan hal yang tidak kulakukan. Kami tak akan melewatkan satu penjahat pun. Dengan melacak rekening bank, kami menemukan penjahat pada 25 September di Bank Jalan Sungai Kuning mengambil uang dari ATM. Saat itu ada mobil di dekatnya. Asalkan kita ambil perekam dashcam, siapa penjahat di antara kalian akan langsung jelas. Lihat saja. Penjahat ini pasti anak ini. Aku sudah rusak semua kamera di sekitar. Kalau perekam dashcam ini benar-benar merekam wajahku, aku mampuslah. Tak usah dilihat. Aku bersedia menanggung kesalahan kakak. Kalau aku ditangkap, tak akan ada yang membantu kakak-kakak menganalisis saham. Tak akan ada yang membantu keluarga Tresna bermain saham untuk kembali ke puncak. Jimin Tresna, kau pandai akting. Orang normal manapun tak mungkin percaya omong kosongmu. Dasar kurang ajar. Cepat akui salah. Rekan penyidik, Jimin, aku lihat tubuh besar. Dia orangnya jujur, taat hukum. Aku percaya dia tak mungkin melakukan pencurian seperti itu. Bukan soal percaya atau tidak. Semuanya harus berdasarkan bukti. Segera putar perekam dashcam. Perbesar lagi. Aku tidak bisa melihat apa-apa di sini. Video ini memang menangkap pelaku kejahatan, tapi mobil ini sudah tidak beroperasi selama 3 tahun. Komponen internal dashcam sudah rusak, jadi videonya agak buram. Tunggu. Jihan Tresna, jam tangan di tangan penjahat ini. Itu kan ibu berikan padamu? Benar. Dia ini. Dia selalu memakai jam itu setiap hari. Pasti dia pelakunya. Cuma dari jam tangan? Kalian yakin sekali akulah pencurinya? Jihan, jangan cari-cari alasan lagi. Jam tangan Rolex Submariner hijau itu, aku memberikannya padamu saat upacara kedewasaanmu. Hanya ada satu di seluruh negeri. Benarkah? Kalau begitu, sangat disayangkan. Aku tak pernah pakai jam ini. Jam itu sudah lama dirampas Jimin Tresna. Sudah cukup. Sampai saat ini, kau terus-menerus berulang kali memfitnah Jimin. Selama 3 tahun ini, keluarga Tresna mengajarmu tata krama dan aturan. Semuanya kau buang percuma. Bapak Inspektur, seluruh anggota keluarga kami bisa bersaksi bahwa Jihan Tresna adalah penjahatnya. Cepat tangkap dia. Bapak Inspektur, saya percaya pada integritas Jihan Tresna. Dia bahkan menyumbangkan 60 triliun menolak tawaran kerja dari Yingtian Financial Group, lalu bekerja di sini sebagai konsultan keuangan tanpa bayaran. Orang yang begitu mulia seperti dia, mana mungkin melakukan kejahatan? Tak percaya? Tanya mereka. Kalau tak percaya. Menurutku belum tentu. Bisa jadi beberapa orang menyembunyikan diri dengan baik. Benar. Siapa yang tidak suka uang? Kurasa dia hanya menipu kita untuk jadi kambing hitam sebagai kamuflase untuk dirinya sendiri. Bapak Inspektur, sekarang bukti fisiknya ada di tangan penjahat. Untuk residivis keji seperti ini, kalian harus memberikan hukuman maksimal. Jihan Tresna, mohon bekerja sama. Perlihatkan tanganmu pada kami. Akui saja kesalahanmu. Kalau ketahuan, kau hancur. Aku tak bersalah. Jangan takut. Bersandiwara. Hari ini akan kuperlihatkan pada semua orang wajah asli si sampah ini. Jam tangannya? Kemana perginya dia? Kemana perginya? Jam tangan ini sudah lama ada di tangan anak kesayangan kalian, adik kesayangan kalian, Jimin Tresna. Tidak. Mana mungkin? Siapa yang percaya? Kurasa kau hanya iri. Jimin jelas lebih unggul, tapi kau malah ini menjeratnya. Bagaimana bisa hatimu begitu jahat? Jimin, keluarkan tanganmu. Perlihatkan pada semua orang. Bungkam mulut si sampah ini. Aku. Jimin jangan takut. Ibu yang akan membelamu. Sejak diakui keluarga Tresna, kalian menganggapku kotor, tak pantas. Dapat barang bagus, bahkan saat Jimin Tresna merampas milikku, kalian pura-pura tak lihat. Kalian semua lupa. Ini hadiah kedewasaan kami untukmu. Terima kasih, Ayah. Ayah ibu, aku perlu jam untuk main saham. Bolehkah aku minta? Baik-baik, asal Jimin mau, kakak kedua, bahkan rela beri nyawanya. Beri aku. Sudah, jangan direbut. Jimin butuh ini untuk melihat waktu trading.
Ibu, aku... Ternyata Jihan Tresna hidup sengsara di keluarga Tresna. Artinya, Jihan sama sekali tidak mengambil jam itu. Kalau rekaman dashcam menunjukkan pencurinya, bukan dia. Apa kita salah sangka pada Jihan? Pencurinya Jimin. Bukan aku, Kak. Bukan aku. Maling teriak maling. Sudah lama aku merasa Pak Jihan dituduh secara tidak adil. Seluruh keluarganya melindungi anak angkat ini. Benar-benar buta. Fakta membuktikan, Jihan memang dituduh secara tidak adil. Apalagi yang mau kalian katakan? Bukan seperti itu. Percayalah padaku. Kakak bahkan bisa curang dalam bermain saham. Pasti dia yang membuat jam tangan palsu. Sengaja menjebakku. Dasar durhaka. Bicara penuh kebohongan. Siapapun yang meragukan Jimin, jangan anggap aku sebagai ayah lagi. Benar, Jimin bisa dapat uang dengan mudah dari pasar modal. Dia sama sekali tidak perlu menggunakan cara rendahan seperti mencuri. Jihan, apa kau sengaja yang memberikan jam tangan itu ke Jimin? Cuma balas dendam karena kami abaikanmu. Lalu menyalahkan Jimin atas kejahatan ini. Betapa jahatnya niatmu. Kau sungguh mengecewakanku. Jihan Tresna, meski kau anak kandung keluarga Tresna, lalu apa? Mereka tetap percaya padaku. Kekecewaanmu tidak ada harganya bagiku. Lagi pula di mata kalian, aku adalah penjahat kelas kakap. Apapun yang kulakukan selalu salah. Prasangka kalian padaku lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari laut. Pak Inspektur, sampah seperti ini harus dijebloskan ke penjara selamanya, agar tidak menyusahkan orang lagi. Jihan Tresna, kami tak akan menuduh orang baik secara tidak adil. Tapi mengingat bukti sebelumnya semua mengarah padamu, kalau kau ingin membuktikan diri bersih, kau harus menunjukkan bukti baru yang kuat. Aku bisa jadi saksi Jihan. Aku bisa bersaksi untuk Jihan Tresna. Tanggal 25 September, Jihan Tresna ada di perpustakaan sekolah sepanjang hari, membantuku belajar. Dia tidak pernah meninggalkanku, jadi mustahil dia punya waktu untuk melakukan kejahatan. Kalau kau tidak percaya, periksa saja ke perpustakaan. Baik, sekarang kami akan memverifikasi. Jika kau benar-benar punya alibi, kami pasti akan membuktikan kau tidak bersalah. Kalau Jihan Tresna ini memang punya alibi, aku hancur. Saudara Inspektur, jangan tertipu olehnya. Dialah pelakunya. Verifikasi kalian cuma buang-buang tenaga polisi. Jihan Tresna, jangan ngotot lagi. Buruan amat. Yang jelas kalian melindungi Jimin Tresna. Tak satu pun akan luput. Kau? Berdasarkan penyelidikan kami, pada 25 September, Jihan Tresna benar ada di perpustakaan. Waktu pengembalian bukunya juga cocok. Mana mungkin? Kalian semua dijual anak angkat sendiri, malah bantu menghitung uang. Tunggulah sampai membusuk di penjara. Kalian sengaja memfitnah Jihan Tresna. Melindungi penjahat, sekarang ikut aku untuk diperiksa. Kakak, aku tahu kau membenciku. Tapi kenapa kau tega menghalalkan segala cara dan bersekongkol dengan orang luar untuk menjebakku? Benar. Sienna Santoso ini memang satu komplotan dengan Jihan Tresna. Mereka pasti bersekongkol untuk memasukkan alibi untuknya. Jihan, walau aku sangat ingin memberimu kesaksian palsu, tapi Jimin memang ada di rumah sepanjang hari. Dia sama sekali tak punya waktu untuk melakukan kejahatan. Mama itu tak mungkin bohong untukmu. Jihan Tresna, apa kau benar bersama Nona Sienna di perpustakaan hari itu? Kalau ku bilang iya, apa kau percaya? Jihan Tresna, sekeras apapun kau membantah, takkan bisa luput dari mata elang Inspektur. Lebih baik kau mengaku sekarang. Perekam dashboard rusak. Asal aku bersikeras pada si imut ini, tak ada yang bisa membuktikan aku pelakunya. Jihan Tresna, kau tamat. Apakah mungkin Jihan Tresna itu pelakunya? Saya tidak berkomplot. Orang-orang di perpustakaan sekolah semua bisa membuktikan kalau Jihan tidak bersalah. Nona Sienna berkuasa mutlak. Di universitas hari ini, siapa yang tak tunduk pada Anda? Mereka kan Anda yang menyuap. Dasar anak perempuan. Dulu demi anak durhaka ini, dia membohongi orang tua. Sekarang demi dia membuat kesaksian palsu. Ya, tidak aneh lagi. Catatan transaksi akun ini mencatat transaksi 16 miliar jumlahnya besar, bisa kena hukuman berat. Nona Sienna, setiap kata dan tindakan Anda pikirkan matang-matang sebelum bicara. Sienna tidak bisa berbohong. Jangan sakiti dia. Jihan, kalau tak ingin menyusahkan orang di sekitarmu, maka jujurlah, dengan begitu hukumannya bisa lebih ringan. Ayo, saya bisa bekerja sama. Tapi untuk hal yang tak saya lakukan, saya takkan mengaku. Sudah diambang kematian, masih juga keras kepala ya? Rekan penyidik?
Bukankah kalian punya tim perbaikan teknis? Cepat perlihatkan pada kami wajah asli si sampah ini. Tangkap dia. Kakak, salahku tidak hentikan kakak berbuat kejahatan. Aku benar-benar tidak tega melihat proses kakak melakukan kejahatan. Bagaimana kalau jangan diperbaiki saja? Jimin Tresna, kamu tidak tega melihatnya? Atau takut kalau yang diperbaiki orang di video adalah kamu? Cukup. Jimin hanya memikirkanmu. Kamu tidak berterima kasih juga tidak apa. Kamu malah memfitnahnya. Hati nuranimu dimakan anjing. Jihan, ini kesalahan ibu yang tidak mendidikmu dengan baik. Kamu masuk dan perbaiki dirimu. Seluruh keluarga tidak akan menyerah pada dirimu. Tolong jangan berulah lagi ya. Barusan tim teknis menelepon, katanya perekam dashboard sudah diperbaiki. Barusan departemen teknis menelepon. Mereka bilang dashcamnya sudah berhasil diperbaiki. Budi, urus ini. Bagus sekali, Jihan Tresna. Nanti saat rekaman videonya diputar, lihat bagaimana mereka masih bisa memfitnahmu. Fitnah. Di sini semuanya adalah bukti kejahatannya. Dia pasti binasa. Setelah video ini selesai ditonton, yang pertama ditangkap adalah kalian berdua. Jangan ditonton. Aku. Kalau harus ada satu orang yang masuk penjara, biar aku saja yang pergi. Aku sungguh tidak tega melihat kakak terus melakukan kesalahan. Jihan, kau masih belum mau menyerahkan diri? Kalau tidak, aku tidak akan mengakui kau sebagai adik yang hanya mengejar keuntungan ini. Jimin, kau tidak perlu merusak masa depanmu demi orang lain. Ibu akan mempertaruhkan nyawa tua ini daripada membiarkanmu menderita. Aku akan buat dia lihat video itu. Benar. Anak durhaka ini hari ini harus menyerahkan diri. Tidak boleh. Jangan sampai video ini dibuka. Kalau tidak, aku hancur. Kakak, apa kau benar-benar ingin kejahatanmu dibuka ke publik? Keluarga Tresna adalah keluarga pedagang saham turun-temurun. Kau tega membuat keluarga Tresna menjadi bahan ejekan di dunia keuangan. Jimin Tresna, kau takut penjahat yang terekam di sini adalah dirimu, bukan? Kamu bohong. Apa ini? Ada apa? Bukankah video ini sudah diperbaiki? Kenapa masih tidak jelas? Berkas videonya terlalu besar. Masih dalam proses analisis. Hasilnya akan segera keluar. Bukti untuk Jihan Tresna akan segera jelas. Kalau memang kamu yang melakukannya, kamu mengaku sendiri, hukuman bisa lebih ringan. Orang yang perlu mendapatkan hukuman ringan bukanlah aku. Kakak, kenapa kamu menatapku? Cepat akui kesalahanmu. Kalau kamu tidak segera mengaku, akan terlambat. Jimin Tresna, kamu sangat terburu-buru menyuruh Jihan mengaku. Mungkinkah pelaku kejahatan yang sebenarnya adalah kamu? Omong kosong, Jimin sama sekali tidak mungkin melakukan hal ilegal. Kalau Jimin ini penjahat, aku akan memasukkannya ke penjara. Tapi ini tidak mungkin. Di dalam video ini adalah Jihan Tresna. Baik. Nanti kita lihat. Aku tidak boleh membiarkan video ini ditayangkan. Kalau tidak, aku hancur. Kenapa? Mau menghancurkan bukti? Kak, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku hanya tidak ingin kamu terus membuat kesalahan. Jimin, kamu tidak perlu lagi menasihati si sampah ini. Bukti ini akan segera keluar. Dia tidak bisa kabur. Jihan, kamu masih tidak menyesal. Ibu kecewa padamu. Kecewa? Kalau begitu, bukalah lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik. Siapa sebenarnya yang ada di video ini? Ya, adegan ini perbesar. Perbesar untukku. Jangan putar. Ya, adegan ini perbesar. Perbesar untukku. Jangan diperbesar. Jimin. Bagaimana mungkin Jimin? Salah. Pasti ada kesalahan. Mana mungkin ini Jimin? Sampah Jihan Tresna. Ternyata, mereka tetap hanya percaya kebenaran versi mereka. Buktinya jelas, pelaku kejahatan itu adalah Jimin Tresna. Apalagi alasan kalian? Mungkinkah selama ini kami salah menilai? Anak baik itu adalah Jihan? Benar-benar maling teriak maling. Perbuatan sendiri malah menuduh orang lain. Orang hina seperti ini pantas mati. Kakak, kau tak mau masuk penjara.
Aku mau menggantikanmu. Tapi, bagaimana bisa kau memalsukan video untuk menuduhku? Video palsu? Video palsu? Hati adik. Sakit sekali. Jimin Tresna berhenti berpura-pura. Orang normal manapun takkan percaya omong kosongmu. Ayah percaya padamu. Video ini pasti palsu. Jimin orangnya sangat jujur. Mana mungkin dia melakukan hal semacam ini? Aku juga bisa bersaksi. Si sampah ini paling jago memanipulasi situasi. Video ini mudah sekali dia rekayasa, kan? Keaslian video perlu verifikasi teknis. Sebelum hasil keluar, kalian berdua harus tetap di Jinghai untuk kooperasi dalam penyelidikan. Jika nekat meninggalkan kota, akan dikenai hukuman penghalangan proses hukum. Bubar! Jihan, aku terima telepon di luar. Kerumunan. Jihan, kuperingatkan kau. Di jaring hukum takkan ada yang luput. Kau tak bisa kabur. Mau gonggong, pergi keluar. Kuil kecilku ini tak sanggup menampung kalian. Si sampah berselimut kulit manusia. Beraninya melawan. Kamu berani melawan aku. Dasar anak durhaka. Kamu tidak punya rasa hormat. Beraninya memukul anggota keluarga. Kamu benar-benar tak tahu aturan. Budi pekerti yang kuajarkan selama ini. Tata krama yang kusampaikan. Sudah kau beri ke anjing. Memang aku tak punya budi pekerti. Memang aku tak tahu aturan. Katamu, sudah kuberi makan anjing. Mulai hari ini, kau bukan anakku lagi. Tunggu rekaman polisi. Dan hasil pemeriksaannya keluar. Aku akan mengorbankan keluarga. Demi keadilan, akan kukirim kau ke penjara. Bodoh amat. Lagi pula aku sudah lama bukan anakmu. Kamu. Sudahlah, Jihan Tresna. Segala yang kau lakukan, bahkan sampai melanggar hukum, cuma demi meningkatkan pengaruhmu di hati kami. Sebenarnya sih, Jihan ini tidak jahat. Dia cuma merajuk. Ingin kami memberinya perhatian. Kita semua jangan dihiraukan lagi ya. Lupakan saja. Lagi pula, keluarga Tresna punya utang 6 triliun. Kita bisa manfaatkan perusahaannya untuk membangkitkan bisnis, utang pun bisa terlunasi. Benar. Melihat si sampah ini masih berguna, akan kuberi kau satu kesempatan untuk melayani seluruh keluargaku. Tapi, kau harus adakan jamuan perdamaian termahal dan jamui seluruh keluarga. Minta maaf di depan semua orang. Barulah aku pertimbangkan memberimu kesempatan jadi anakku lagi. Untuk Jihan Tresna, kau jangan terlalu senang. Walau hari ini, kau buat ayah ibu marah dan Jimin tersakiti, tapi kita tetap keluarga. Kami bersedia memberimu kesempatan memperbaiki kesalahan. Setuju? Perbaiki kesalahan. Katakan, bagaimana aku menebusnya? Kakak, besok ada reuni sekolah. Bagaimana kalau kakak mengadakan pestanya di ruang utama Awan untuk acara itu? Itu hotel paling mewah di Jinghai. Satu botol minuman bisa capai miliaran. Benar. Keluarga Tresna kami di dunia keuangan sudah berkuasa selama 30 tahun, tapi bahkan tidak bisa memesan hotel seperti itu. Aku hanya ingin keluarga Tresna bisa memulihkan muka yang hilang di Universitas Hai. Kalau kakak merasa kami tidak pantas, ya sudah lupakan saja. Jimin benar. Anak durhaka ini membuat keluarga Tresna menanggung malu di dunia keuangan. Kita harus rebut kehormatan ini. Jimin, ayah akan membuatmu jadi orang paling menyilaukan di sekolah besok. Oke. Ada lagi? Jihan, permintaan kami sederhana. Standar pestanya cukup setaraf miliaran. Dengan suguhan makanan minuman termewah. Lalu di depan semua orang, kau harus berlutut minta maaf. Baru kami izinkan kau kembali ke keluarga Tresna. Aku janji, nantinya akan lebih menyayangimu. Sudah selesai? Apa sih otak kalian? Kemasukan air? Apa otak kalian kemasukan air? Jihan Tresna. Aku tahu tadi ada Nona Sienna. Malu mengakui kesalahan. Sekarang cuma keluarga Tresna di sini. Berhenti berpura-pura. Berpura-pura? Keluarga Tresna kalian itu apa sih? Tak layak aku susah-susah. Masih berani bantah?
Jihan, kukatakan padamu, kamu sekarang sudah melakukan kejahatan. Jika kami tidak memaafkanmu, polisi akan memproses kasusmu. Hargai kesempatan ini. Ini adalah anggota keluarga Tresna, kami memberimu kesempatan terakhir. Kamu ingat baik-baik. Pesta besok harus kau selenggarakan dengan sempurna. Kalau tidak, kami akan sangat marah. Wahahaha. Ayo kita pergi. Sekelompok sampah. Teman sekelas, maaf. Ini salahku. Aku tidak menghentikan orang-orang brengsek itu hingga merusak acara pembukaan bisnismu. Sekarang aku akan menghadapi mereka. Bukan urusanmu. Kau sudah banyak membantuku. Apalagi, aku juga tak ingin lagi berurusan dengan keluarga Tresna. Aku hargai keputusanmu. Oh iya, ayahku dengar kabar kau menjadi konsultan untuk investor retail. Dia sangat tersentuh. Selama ini, dia menyaksikan terlalu banyak investor saham yang bangkrut total. Jadi, dia ingin bergabung dengan Studiono. Anggap saja ini untuk memenuhi keinginan orang tua itu. Baik. Bagus sekali. Ayahku telah menyiapkan jamuan kerjasama di ruangan utama awan. Jamuan itu sudah disiapkan. Besok kau harus datang. Baik. Tunggu sebentar. Ah? Ini. Hadiah kerjasama untuk Tuan Sucipto dariku. Tolong sampaikan ini kepadanya. Semoga beliau menyukainya. Ayahku selalu menginginkan patung naga ini. Tapi, ini adalah karya terakhir Master Zuo. Terlalu berharga. Aku tak bisa menerimanya. Justru karena ini karya terakhir, harus diberikan kepada yang berjodoh. Lagi pula, aku harus berterima kasih atas dukungan dan bantuan kalian terhadap studioku. Ayolah, terimalah ini. Terima kasih, Jihan. Sekarang akan kutaruh di tempat paling mencolok di ruang jamuan. Nanti saat beliau melihatnya, pasti sangat senang. Baik, aku akan sibuk dulu. Segera tempatkan patung naga ini di tempat utama jamuan. Kerahkan penjaga khusus. Tanpa izinku, siapapun dilarang menyentuh. Selain itu, selidiki semua yang terjadi pada Jihan Tresna di keluarga Tresna selama 3 tahun terakhir. Memang pantas jadi hotel terbaik di Jinghai. Wine lover di sini tak terhitung. Bukankah keluarga Tresna ini sudah bangkrut? Bagaimana bisa mereka masih memesan ruang VIP di ruang utama awan? Kemampuan luar biasa. Jimin Tresna memang beruntung. Dimanjakan orang tua dan kakak. Reuni kelas bernilai jutaan bisa diadakan semudah itu. Sungguh membuat iri. Si sampah ini hanya pura-pura menolak. Biar dia menurut saja pada kita, mengadakan pesta untuk meminta maaf. Dan dia mengadakannya dengan sangat mewah. Ya, ruang VIP ini adalah simbol elit kekuasaan di Jinghai. Meski punya uang, belum tentu bisa dipesan. Tak disangka Jihan Tresna berhasil menyelenggarakannya. Kita sebelumnya meremehkannya. Sudah kubilang, si sampah ini hanya ingin menyenangkan kita. Cukup kita lambaikan tangan, dia akan seperti anjing yang mengibas-ngibaskan ekor pada kita. Kakak pasti mengadakan pesta ini untuk menyenangkan kita. Mungkin sampai menjual studionya, bahkan pinjam uang. Hidupnya ke depan pasti sulit. Itu konsekuensi perbuatannya sendiri. Jangan karena kasihan, lalu kita memaafkannya. Kalau tidak, dia akan semakin menjadi-jadi. Dan terus memainkan trik pura-pura menolak itu. Jihan tetap keluarga kita, dia hanya sesat sementara. Asal dia berlutut dan sujud 100 kali, kita lupakan saja hal ini. Jimin Tresna, ini terlalu mewah ya. Ada anggur Lafite, ada lobster Australia. Ini setara dengan gaji saya beberapa bulan. Bolehkah kita makan sepuasnya? Aku belum pernah makan ini. Bagi saya, ini hanya sedikit sekali. Hari ini, silakan makan sepuasnya. Seluruh acara ini, saya Jimin Tresna yang membayar. Membanggakan. Lagi pula, ini bukan uang saya. Siapa suruh si sampah itu membuatku malu? Aku harus membuatnya mengeluarkan uang. Jihan Tresna, kenapa belum datang? Sampah ini berani terlambat hari ini. Dia sama sekali tidak menghargai kita. Dalam 3 menit ini, kalau dia belum juga datang, kita tidak akan ikut pesta ini.
Untuk seumur hidupnya, dia tidak akan bisa lagi mengambil hati keluarga Tresna kita. Tuan Jihan, bisa bekerja sama dengan saya sudah merupakan kehormatan terbesar. Tak disangka Anda juga memberi hadiah semewah ini. Saya sudah tidak sabar ingin menyaksikan karya pamungkas Master Zuo. Ini semua kewajiban saya. Kalian masuk dulu, saya akan menelepon. Baik. Kita sudah tahu taktik pura-pura acuh tak acuhnya. Dia masih setiap hari berpura-pura tidak peduli. Menurutku, dia kekanak-kanakan. Jihan mungkin sibuk urusan studio. Lagi pula sekarang dia bos, wajar saja bersikap sok penting. Dengan studio keuangan kecilnya itu, di hadapan Jimin si trader jenius kami, dia bukan apa-apanya. Dengar ya, kalau dia tidak segera datang, jangan harap bisa masuk keluarga Tresna seumur hidupnya. Ini bukankah Jimin Tresna yang mengatur reuni kelas kita? Bagaimana bisa berubah menjadi pesta kerjasama? Aku kira Jimin Tresna sudah jadi kaya. Ternyata dia mengajak kita ke pesta orang lain untuk makan minum sepuasnya. Dia tak tahu malu. Aku masih punya harga diri. Ayah, ibu, kakak, apa dia tak mau minta maaf pada kita? Lihat, dia sengaja taruh patung pertanda sial ini di atas panggung. Dia ingin mengutukku agar aku tak bisa bangkit selamanya. Salahku terlalu memanjakannya dulu. Kalau tidak, dia tak akan merancang kejahatan mengutuk keluarga Tresna kita. Jimin, tenang. Ibu pasti buat dia minta maaf padamu. Minta maaf percuma. Bajingan ini tak mau bertobat buat hal-hal sesat begini. Ini bahkan kesempatan terakhir untuk menyenangkan kita tak dihargai. Dikasih muka malah tak mau. Pergi, hancurkan sekarang. Sampah. Berani kau buat aku malu di depan banyak orang. Aku takkan membiarkanmu lolos. Hentikan! Jihan Tresna, kalau kau memang ingin mengambil hati kami, selenggarakan saja pesta reuni Jimin dengan baik. Jangan gunakan cara-cara rendahan. Untuk membuat kami jijik di sini, membuat Jimin jijik. Jihan, kalau kau mau membenci, bencilah aku. Jangan sakiti Jimin lagi ya. Hai, tak perlu bicara panjang. Ku beritahu. Ini hadiah kerjasama yang kukirimkan untuk Tuan Sucipto. Cepat taruh itu. Rupanya si sampah ini sangat khawatir dengan patung ini. Tapi semakin kau menyayanginya, semakin aku ingin menghancurkannya. Jimin, kamu baik-baik saja? Jihan Tresna, kalau sakit, pergilah berobat. Jangan lukai Jimin. Kau lakukan apa? Salahku karena bertindak semaunya. Memecahkan benda jahat ini. Untuk menangkal sial bagi kakak. Jangan salahkan kakak. Dasar bajingan. Lihat, Jimin selalu mempertimbangkanmu. Tak berterima kasih pun tak apa. Masih berani main tangan. Kau lebih hina dari binatang. Diam! Ini adalah karya terakhir Master Zuo. Nilainya tak ternilai. Patung kesayangan ayahku. Berani kalian hancurkan? Sungguh mencari celaka. Nona Sienna, siapa lagi yang kau ancam sekarang? Tempat ini hari ini untuk pesta reuni Jimin kami. Kau taruh benda jahat ini di sini, membuat semua jijik. Jimin kami menghancurkannya, itu sudah seharusnya. Bahkan sebuah pesta kecil pun tak bisa kau urus. Sungguh tak berguna. Cepatlah, berlutut dan sujud minta maaf pada Jimin. Jika tidak, aku takkan pernah memaafkanmu seumur hidup. Benar kan? Kalau begitu, bukalah lebar-lebar matamu dan perhatikan baik-baik. Ini, upacara penandatanganan kontrak dengan Tuan Sucipto. Apa? Apa? Upacara penandatanganan kontrak. Jihan Tresna, jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Hari ini, ogah adalah kesempatan terakhirmu untuk menjilat dan menyenangkan kami. Cepat, copot taktik pura-pura tidak tertarik ini. Menjilat? Kalian pantas? Betul, hari ini adalah hari Jihan Tresna, dan kami dari Intian Financial Group menandatangani kontrak. Kalian masih belum cepat-cepat pergi dari pesta. Kakak, di upacara kelulusan sebelumnya, kau sudah mempermalukanku. Sekarang, di reuni sekolah, kamu mengulanginya lagi. Membuatku kehilangan muka. Apakah kau benar-benar tidak bisa menerima adikmu ini? Jihan, tahukah kau? Hari ini adalah reuni kelulusan Jimin, hanya sekali seumur hidup. Reuni kelulusan, tapi kau mengacaukannya. Kau benar-benar brengsek.
Reuni yang bagus ini. Kau ubah jadi pesta kerja sama. Hei, kau menyindir Jimin ya? Kau benar-benar picik. Hari ini kau harus berlutut dan sujud meminta maaf pada Jimin. Mengapa? Di upacara kelulusan, dia yang kurang ahli kalah saham dariku. Sekarang dia masuk tanpa izin dan mengacaukan ruang pestaku. Hari ini, jika harus berlutut, seharusnya dia yang berlutut meminta maaf padaku. Kamu anak durhaka, berani-beraninya kau membangkang padaku. Baik, aku hari ini akan menghukummu dengan hukuman keluarga. Jessica dan Jesslyn tahan dia untukku. Kalian mau apa? Samiko, pukul saja sekitar 20 kali, biar dia ingat. Bagaimanapun, Jihan, dia juga anak keluarga Tresna. Jangan sampai membunuh. Jihan Tresna, segera berlutut. Maaf sambil berlutut. Agar tak sakit fisik. Yang harus minta maaf adalah kalian, dasar durhaka. Kamu tidak pernah mau berubah. Mulutmu penuh kebohongan, menyebabkan keluarga Tresna bangkrut. Baik, aku hari ini akan menghukummu dengan hukuman keluarga. Beraninya kau! Ayah. Kalian berani merusak milikku, patung kesayanganku. Bahkan berani lawan Tuan Jihan dan menyakiti putri kesayanganku. Utang kalian ini akan kuselesaikan dengan baik dan akan kuhitung. Aku kira keluarga Tresna ini sangat dermawan. Ternyata, bahkan reuni kelas pun numpang. Sungguh memalukan. Tak punya uang, sok apa? Mengganggu yang tidak seharusnya, berani mengusik orang penting. Kupikir kali ini meski tidak mati, pasti akan terluka parah. Direktur Sucipto, apa kabar? Saya adalah dewa saham keluarga Tresna, Jimin Tresna. Orang inilah yang sangat arogan dan pengecut yang hina untuk menyenangkan kami. Dia bahkan menggunakan balai jamuan Anda untuk pamer di sini. Anda harus sungguh-sungguh menghukumnya dengan berat. Kamu ini apa? Hari ini adalah aku dan Jihan mengadakan jamuan kerjasama. Bagaimana mungkin Jihan Tresna bisa kerjasama dengan Direktur Sucipto? Pasti Jihan Tresna ingin menunjukkan dirinya dan mengambil laporan magangku untuk meminta kerjasama dari Direktur Sucipto. Jihan, kamu seharusnya tidak terus melakukan kesalahan. Cepat beritahu Direktur Sucipto tentang fakta bahwa kamu memalsukan. Aku bertindak benar dan duduk tegak, tidak pernah melakukan kepalsuan. Cukup. Jangan lagi merusak keluarga aku, Direktur Sucipto. Bajingan ini, selama magang di perusahaan kami, membuat semuanya berantakan. Jika bekerja sama dengannya, ini seperti membuang uang. Benar, aku melihat langsung Jihan Tresna. Dia tidak belajar dan tidak punya keahlian dan menjiplak laporan Jimin kami. Bahkan jika Anda ingin bekerja sama, seharusnya mencari Jimin kami yang jenius dalam perdagangan seperti ini. Semua orang, perhatikan baik-baik. Yang benar-benar tidak belajar dan tidak punya keahlian dan melakukan plagiarisme? Kalian ini, orang-orang yang membuka mata, membiarkan Jihan Tresna ini dewa saham sejati tidak dihargai. Membiarkannya terpendam di dalam grup perusahaan, hanya jadi petugas kebersihan. Kalian bodoh. Apa? Laporan magang itu yang penuh celah dan tidak logis sama sekali. Adalah punya Jimin. Awalnya kukira Jihan Tresna tidak paham analisis pasar. Karena itulah aku menyuruhnya menjadi petugas kebersihan. Bukan begitu. Aku ingin membantu kakak mendapat pengakuan kalian. Tapi tak disangka, niat baik malah berakibat buruk. Waktu itu demi membantu kakak-kakak perempuan menulis catatan analisis, aku jadi lalai sesaat dan tidak menyelesaikan laporan magang dengan baik. Aku tuduh kakak tanpa alasan. Jimin Tresna, orang waras manapun takkan percaya omong kosongmu. Ayah percaya padamu. Adikmu juga bermaksud baik. Jangan kau di sana bercakap sinis dan menjelekkan dia. Jihan, dulu kau menusuk Jimin dengan pisau, dia bahkan tak menyalahkanmu. Itu bukti dia baik dan pengertian. Janganlah kau terus menggerutu. Aku menggerutu. Yang menikam Jimin Tresna. Jelas-jelas dia sendiri? Tidak mungkin. Kami melihat langsung kau yang melukai Jimin. Jihan Tresna, orang normal mana yang menusuk dirinya sendiri? Begini saja, di depan semua orang, tusuklah dirimu sendiri. Baru percaya omong kosongmu. Pantas saja keluarga Tresna kalian bisa bangkrut. Kalian ini sekumpulan orang buta mata dan hati. Dijual orang, masih mau menghitung uangnya.
Video ini adalah bukti kejahatan Jimin Tresna melukai dirinya sendiri. Dia sengaja menjebak Jihan Tresna. Bahkan tidak segan-segan menyakiti dirinya sendiri untuk memfitnah. Hatimu benar-benar kejam. Jihan, selama bertahun-tahun ini, kau pasti sangat menderita, ya? Selama bertahun-tahun ini, salah paham Jihan. Padahal Jimin sendiri yang merencanakan semuanya. Jihan ibu sebelumnya tidak tahu hal ini. Bukan sengaja memihak Jimin. Maafkan ibu, ya? Ini. Maaf. Lalu, penderitaanku selama bertahun-tahun ini karena gangguan jiwa bisa begitu saja dihapus. Jihan, itu luka di lenganmu itu dari mana? Jimin Tresna, di saat Jihan setiap kali pergi ke rumah sakit jiwa, selalu menyewa orang untuk memukulinya. Dia terus-menerus disiksa. Kalian tidak pantas menjadi orang tuanya. Apa? Setiap kali Jihan Tresna dimasukkan ke rumah sakit jiwa sebanyak 11 kali. Lalu dia, dengan kekuatan kemauan, seperti apa bisa bertahan? Jihan Tresna, jangan cari simpati di situ. Pura-pura menderita untuk siapa? Kuberitahukan padamu. Kuberitahukan pada kalian. Apakah kalian akan percaya? Kakak, aku salah. Aku setelahnya sangat menyesal. Tahu. Menggiler. Sungguh memuakkan. Jihan Tresna, Jimin, sudah merendahkan diri seperti ini. Mohonmu. Apa tindakanmu ini ada artinya? Benar juga, memiliki adik jahat sepertimu adalah aib bagiku. Jimin Tresna, kamu diduga melakukan pencurian dengan sengaja. Ikut kami untuk pemeriksaan. Ayah. Ibu. Kakak pertama dan kakak kedua, kakak ketiga. Tolong selamatkan aku. Bapak Inspektur, apa Bapak tidak keliru? Jimin Tresna selalu patuh pada hukum. Dia pasti tidak akan melakukan hal melanggar hukum. Berdasarkan pemeriksaan tim teknis, video tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda sintesis AI. Buktinya nyata. Lagi pula menurut investigasi kami, dia diduga sengaja melukai orang. Kasusnya sangat serius. Jangan halangi kami dalam menjalankan tugas. Apa? Semua yang sebelumnya terjadi, ulahan Jimin Tresna. Sedangkan kami selama ini salah menuduh Jihan Tresna. Ayah. Aku tidak mau masuk penjara. Kalau aku masuk, tidak akan ada yang membantu kakak-kakak menganalisis saham. Keluarga Tresna tidak akan bisa bangkit selamanya. Ayah. Keluarga Tresna bisa meroket, hanya bergantung pada Jimin. Sebagai anak sulung keluarga Tresna, kamu harus bertanggung jawab atas kewajiban ini. Cepat akui kejahatan ini. Tanggung dosa Jimin. Aku dan keluarga Tresnamu sudah putus hubungan sejak lama. Urusan keluarga Tresnamu tidak ada hubungannya denganku. Sudah cukup. Jimin alih saham yang akan membawa keluarga Tresna kembali ke puncak. Sedangkan kamu, si sampah ini sama sekali tak layak dibandingkan dengannya. Kalau Jimin masuk penjara hari ini, kami seumur hidup tidak akan memaafkanmu. Kalian benar-benar yakin Jimin Tresna itu dewasa? Tentu saja bukan Jimin. Mungkin malah orang seperti kamu. Ini. Laporan perbandingan tulisan tangan. Fakta membuktikan bahwa dokumen sebelumnya, catatan analisis saham, berasal dari tangan Jihan Tresna. Apa maksudnya? Apa? Mungkinkah jenius saham itu adalah Jihan Tresna? Jimin Tresna kamu selama ini telah membohongi kami. Saudari ketiga, saudari tertua. Kalau bukan karena kamu, keluarga Tresna sudah lama seharusnya melesat. Sudah lama di bawah satu orang dan di atas ribuan orang. Ini semua itu salahmu, saudari kedua. Kamu yang paling menyayangiku, saudari kedua. Kau tidak punya adik yang mulutnya penuh kebohongan dan hanya mengejar keuntungan. Berani-beraninya mengganggu kami, mitra dari Yingtian Financial Group. Aku tidak akan memaafkan. Inspektur, di sini ada puluhan ribu bukti kejahatan Jimin Tresna. Mohon Anda menyelidiki sampai tuntas. Baik.
Ayah, tolong selamatkan aku. Semua yang kulakukan ini adalah demi keluarga Tresna. Ayah! Kau berbuat jahat, langit dan bumi tak akan memaafkanmu. Kau sungguh mengecewakanku. Kalau masih ada nurani dalam dirimu, pergi minta maaf pada Jihan. Kak, aku salah. Kakak orang yang lapang dada. Maafkan aku ya. Aku bersalah. Sudah terlambat. Bersiaplah masuk penjara selamanya. Ditambah penderitaan Jihan selama bertahun-tahun. Akan kubuat kau merasakannya juga. Berdiri, ikut kami kembali untuk menjalani penyelidikan. Oh, ayah. Aku tak mau di penjara. Aku ini anakmu dan pacarmu. Jika aku di penjara, ibuku akan mati tanpa ketenangan. Ayah. Apa? Jimin Tresna adalah anak haram, Ayah. Diamlah kau. Dasar brengsek. Diam kau. Diam kau. Joko Tresna, Jimin Tresna itu anakmu, bukan? Anak harammu. Aku hanya melakukan satu kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia. Kau tak tahu malu. Kamu sengaja mengambil anakku dan tukar dengan anakmu dari kekasih idamanmu, lalu membesarkannya di sisiku. Kau terus-menerus mencuci otakku. Kau menekan Jihan. Bagaimana bisa hatimu begitu jahat? Kau sudah mendapatkan diriku. Ibu Jimin hanya menempati hatiku, apalagi yang tidak kau puas. Aku telah membesarkan anak kekasih idamanmu selama 18 tahun. Aku hancurkan anakku 18 tahun. Apakah kau masih manusia? Sayang, bisakah kamu jangan rewel lagi? Kamu hanya kehilangan seorang anak. Tetapi bagaimana dengan Ibu Jimin? Dia kehilangan seluruh kebahagiaan keluarga. Aku lawan kau. Ibu, Jihan, maaf ya. Ibu tahu salahnya. Maaf. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku sudah lama tidak punya kalian sebagai keluarga. Jihan Tresna. Jika kamu tidak keberatan, kami semua ini adalah keluargamu. Jihan, maaf ya. Pak Jihan kali ini bekerja sama dengan Yingtian Financial Group, kolaborasi antara dua raksasa. Apakah Anda berencana di pasar sekunder memicu gelombang yang lebih besar? Studio Jihan Tresna ke depannya akan secara bertahap mundur dari pasar sekunder dan memfokuskan energi untuk mendukung ekonomi real. Saya juga berharap lebih banyak institusi dapat kembali ke investasi berbasis nilai dan bersama-sama menjaga kesihatan perkembangan pasar keuangan. Tapi Anda telah menciptakan keajaiban di pasar keuangan. Mundur begitu saja sayang sekali, bukan? Bertahun-tahun ini, aku menyaksikan terlalu banyak tragedi. Yang disebut keajaiban finansial hanya bias penyintas belaka. Kalian hanya melihat pemenang 1% di Jinghai Daily, tapi tidak melihat 99% investor retail yang bangkrut karena gagal berinvestasi. Dan lompat dari gedung, pasar saham punya risiko, berinvestasilah dengan hati-hati. Jangan biarkan permainan angka ilusif menghancurkan hidupmu. Adik aku, kami benar-benar tahu salah kami. Selama ini, setiap saat kami terus merenungkan semua kesalahan yang kami perbuat. Dan Jimin Tresna, sejak masuk penjara, berkelahi dengan narapidana, dan tewas dipukuli. Semua ini adalah hukuman yang pantas untuknya. Sejak ibu masuk rumah sakit jiwa, dia terus-menerus mengigau namamu. Dulu kami itu dibutakan oleh Jimin Tresna ya. Maafkan kami. Jihan, kami sudah menghapus Jimin Tresna dari kartu keluarga. Mulai sekarang, kaulah satu-satunya adik kami. Aku takkan memaafkan kalian. Aku juga tak punya kakak sampah seperti kalian. Pergi sana. Adik. Ayo kita pergi.